togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jonok tuho unang pasambuli luar saito gua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jonok Tuhan alani patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jonok Tuhan unang pasambuli saito gua jonok Tuhan
Ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon
dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy beganggu wau tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu
guau jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saito guau jonok Tuhan unang be pasombuli luar saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam Tuhan unang be pasombuli luar saito guau jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy pegang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saito guau jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saito guau jonok Tuhan unang be pasombuli luar saito guau
Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat tamu yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata, memasuki permingguan, marinde mahita, sian buku ende, nomor 640 ayat sada, sahatu ayat tolu, di ayat tolu, rim mahita jongjong. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumu palangit dohot tanoon, amin. Huida Tuhani hundul di atas habangsa na timbo jala namar mulia, jala akarambu ni paheana manggohi bagas coro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jowon manasida songonon, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliona liat portibion. Pinuji madebata, aman itu hata Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua ginjang, di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana, andorang so ojak do petanoon, asa badia hita, jala so hasurahan dia do panai, di bagasan holong ni roha. Idama, senal nol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asi ni rohana. Saya dihalunguton rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi dohot lumbu-lumbu nami. Ay mga sahon ibana, maras ni roha do hami,
marhaposan tu guarna nabadiai dohami. Saya pasonggop maasini roham tuhami, ale Jehovah, hombar tu pakalungut tonon nami diho. Haleluya. Ama anak dohoton di porbadia. Damandok mauliate mahami tuho, ala ditopang, dipalua jala diparbadiai ho hami, hinorhoni asi dohot holong ni roham na godange. Sairamo timahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami, tuhara jaon munda di banua gincangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata naim baru. Amin. Hundul mahal. Marende hita sian buku ende nomor 636 ayat 4. Tatangihon mapatik ni dibata, imana tersurat di buku Lukas 4 ayat 10 sia. Disuruh doau mamaritahon tu akan atar hurung asa malua, tu akan nama pitung asa marnida, paluahon akan nagino sagosa, mamaritahon tahun para sini rohaon ni Tuhani. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 175 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 rim mahita jongjong. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata, tapa unduk pema rohata, martangi yang maita. Ale Tuhan debata, pargugo nasohatu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion,
O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga becol maalani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami, asi roham di hami, sepatok tong ma di hami roha hamauliateun tuho, o tondi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa maras ni roha hami mangulahon longo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tongihon mahami, ho ale di bata, ama, anak, doho tondi parbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua ginjang. Di baheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangiakon nasida. Hasangapon madiri batana di kinjang. Amin. Tabegema kor wilayah Korintus.
Marende hita sian buku ende nomor 115 ayat 2 sahatu ayat 3. Yesus Tuhanku, Raja yang lucu, semaluan dan dinamis, siang berdosa kami, asuh-asuhi, kami yang suci. Sai Maria, sai Totong Kerajaan, oleh Doni Mormatia, Tuhanania setia, mengucapkan Ombak Tabegema hatta ni debata turpuk tiari mingguon, ima natar surat di Roma 5 ayat 1 sahatu ayat 5, tajahama marsikat soring. Roma 5 ayat 1 sahatu ayat 5. Parbue ni hati goran nasian haporseoni. Asadung dipitori hita dalam haporseon, mardame mahita dohok debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumo bisiani dope, ai itahalas sondonang akka hapor suhon ala taboto di horhon hapor suhonido habengeton ni roha. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni dibata marhite-hite ton di parbadia naung ni lehonai tu hita. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni dibata jalan nau peopsa. Amin. Tabegima kor paropuan gabungan.
Marende hita sian buku ende nomor 110 tolu ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rima hita jongjong. Tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugona sohatu dusan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, naga begabean sianton di parbadia, andorang suabubuhan, ido tuhata, natumona bernit, di panguhuman di silatus, nama tetarpaja lo ibana di hau pinorsilang, natua tuban waturu dumitanon, namulak mengulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahun tu siamon di debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria atau pani halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sesani dosa, dohot dia hatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor ama Ebenezer.
tabege matikting di bagasan mingguon. Shalom, Shalom. warta jemaat. Topik maka tindak manitikon tahun para sinrohaon sian Jehovah atau memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Amang Sintua Gleses Simatupang Eskom, putra Bapak Kenan Simatupang almarhum, Ibu Mina Boru Siagian, yang beralamat di Puri Taman Sari, Pulau G1 nomor 15, Makassar. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian timur, dengan Nang Diakones Lambria Boru Sinaga MSI, putri Bapak Jaupal Sinaga almarhum, Ibu Asiana Boru Simarmata almarhum. Jemaat HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 29 Dili Serdang, yang beralamat di Ramunia. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Gereja HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 29 Dili Serdang. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Bapak Situa RP Sigalingging STMT, Ibu Ebe Boru Utabarat ST di HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah. Di wilayah Galilea hari Selasa 17 Juni 2025 di rumah keluarga Amang Peri Carlos Siagian Inang Epi Butet Boru Nababan, dengan alamat Jalan Korban 40.000 Jiwa Lorong 5 nomor 31 Rapo Jawa. Di wilayah Blipi hari Rabu 18 Juni 2025 di keluarga Amang Chandra HB Sihaan Inang RE Boru Panjaitan, dengan alamat Berumbumi Batara Goa Borongloe. Ibadah masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Parupuan Deborah. Yang kedua, pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah remaja. A2, kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu 28 Juni 2025 mulai pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu, Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2025. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4, pemberangkatan majelis atau Parhalado
Amang Sintua RP Sigalingkim STMT. Pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, gereja kita memberangkatkan majelis atau perhadado Bapak Sintua RP Sigalingkim STMT bersama dengan keluarga Ibu Ebe Boru Huta Barat ST dengan 2 orang putri. Yang pertama Aurora Marpli Boru Sigalingging, yang kedua Eliora J Boru Sigalingging. Alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Komplek PAM Panekang. Acara pemberangkatan dari gereja dilaksanakan di kebaktian bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati di tempat yang baru. A5, hasil lelang barang inventaris HKBP Makassar. Kelanjutan warta jemaat tertanggal 1 Juni 2025 tentang lelang barang inventaris HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa lelang tersebut telah ditutup pada tanggal 8 Juni 2025. Penawaran yang masuk ada 3 amplop dan telah dibuka pada hari Jumat 12 Juni 2025 dengan hasil penawaran tertinggi sebesar 3.350.000 oleh Amang Sintua P Situmeang. Tuhan Yesus memberkati. 6. Toto Ripe tahun transformasi tahun 2025. 7. Pembekalan jemaat sesuai program panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 akan dilaksanakan pembekalan kepada jemaat HKBP Makassar tentang aturan dan peraturan kompesi atau RPP, pemahaman hak dan kewajiban jemaat, dan peneguhan janji iman. Acara dimulai pukul 10.45 WITA atau setelah ibadah selesai, bertempat di gereja bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. A8, pencarian dana KMKO Spil Unhas. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025, Panitia Sprit 2025 KMKO Spil Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan Sprit 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M Simatupang KR Boru Simanjunta. 2. Inang Nyonya Sintua B Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Eje Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. Yang ke-9, Amang Aha Sitorus Pane. Yang ke-10, Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Amang Situa Per M Sinaga. Yang ke-13, Adinda Marta Monika Boru Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Juni 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan keluarga ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian sopo atau
gedung gereja dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing, dan juga Tok Ripe tahun transformasi tahun 2025 dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Kemudian adapun kemasukan dan pengeluaran keuangan huria kita dapat kita lihat yang ada di kita di warta masing-masing. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih. Marende hita sian buku ende nomor 500 ono puluh sada Huhut Papungo Pelean. Hallelujah, amen.
martang yang mahita. Huedeho kami doho tutu ali Tuhan. Allah habel gaonmu, haguguonmu, holong ni roham natuktong payuti-hutami di perdalanan namion. Tuhan Yesus nungadison hami marpungur ruas ni huriam namasihol jalamauas di hatami naga bisenjata di ngulu nami patugu haporsion nami alani Tuhan Yesus Roma ho ajari hangan asa margugu hami asa marlas ni roha hami di hadapanmu. Amin. Barita nauli jamita di bagasan minggutta sadarion imatar surat di buku Yesaya bidu ono pulusada ayat sada sahatu ayat sia. Yesaya bidu ono pulusada ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsika sorin songonoma didok disi. Jonok nama tiki hatuaon ni bangso ni debata. Songgop dua tuau to dini Tuhan Jehovah. Ala nau miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tu halak nadangol. Marsuruau pauliuli halak parrohana bojok. Manitikon haluaon tu halak natar hurung. Doho tu halak natarate buhani hurungan. Lahu pahicakon rohani halak namarsak di Sion. Mangalehon tunasida tupal sikat ni sirabun. Miak las ni roha sikat ni arsa ni roha. Ulos namarhadohoan sikat ni todi natahuton. Gawe targoar nasida. Hariara hati goran suasuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi halak ruar jongjong marmaan dorbiamuna. Jala aka anak ni halak sileban pamula muna doho tukang porla anggur muna. Sikat ni haurahon muna nasay laon jaloho muna silopit jala ali ni haileson marulupulup nasida di pertalian nasida di baheni silopi do tianon nasida di tahun nasida ikon maruli las ni roha saling-lingna di nasida. Jala terbarita dia kabangso parbegu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga ni akabangso. Sudi halak namar nida nasida tadaon nama. Nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah. Ido sahatna. Nasida
Pinoparni na pinasu pasu ni Jakoba. Tadau nasida pinopar na pinasu pasu ni Jakoba. Maceta bu ayat turpuk jamitata di bagasan tikion. Shalom. Molo tabige las ni roha olopolop di bagasan tikion di jauh hita. Sudi halak Kristen di jauh naing marulopolop naing marlas ni roha naing madai dengan bahasa ni Jakoba. Naing makilalahon di bagasan ngoluna pabahenan ni Jakoba. Molo didok nakin guar minggu ta di bagasan tikion laho manggorahon majowot tuhita manitikon tahun para sinirohaon sian Jakoba. Tahun para sinirohaon sian Jakoba. Akamanga kainang. Adong do hata nama dok guar nama daina. Guarna daina tidak ada nak iba jojo do belum aku dikuling ngaca. Guarna daina ahamai. Asom. Do guarnai daina. Jadi dipatuduhon guarnai dipatuduhoni do daina dipatuduhoni do hasitongana dipatuduhoni do ulauna. Dada songong guarni colman waingonate. Tabay magwarna si dami. Asa mardami. Tabay magwarna si jujur. Asa jujur. Tabay magwarna si parulian. Asa hapi boy do songong guarna idaina. Ya adong ko ya guarni dongan nami. Guarna si parulian. HP ro dongani madokon. Ada si parulian guarni. Isiro si parojea ini. Kebalikan ni guarnai ulaonna. Kebalikan ni guarnai pangalahona. Jadi hidup ane dokon sasitong na songon hatan ertai asa si jujung goar ho amang. Si jujung goar mabuan barita nauli goarna barita nauli goarnai diusung irutang yang yakanator apalagi buah baju ate hodo amang si jujung goar ini na tua kagelenga unang gaberwa baritana nian ala naing ma ditopa ibana sesuai doho goar yang dicita-citakan orang tua. Idua ka mga kainang bolo bangso Israel ikon guarnai ikon guar tulut. Halak batak pe ido guari guar tulut. Idua naga guarna akasi torang si bitang do akan asingi. Itu tada-tada do guarni halak batak. Jadi di sonakin loko kami guarna madaina. Guarna daina di doko disenakin guarna si palua ulaona paluahon. Ima dibaritahon di bagasa turpuk tahun. Ima jamitata di bagasan tikyon. Las rohani bangsa Israel marulupulup rohana sida mulak siana habuangan Babel. Diirim rohana duminggan ngolu nasida Muse dung saat nasida tu huta Yerusalem huta yang sangat sudah dirindukan 70 tahun di habuangan. Dakinata terbuang daksong kita naro tu Makassar datung terbuang kita bukan kesadaran kita mencari nafkah mencari ilmu ke negeri seberang Inna edeng mencari ilmu menuntut ilmu ke negeri seberang. Ido habor hatatta tu perjalanan om. Sudi kita halak batak na pinatu dison termasuk di na perjalanan.
bonapa sugi tadi itu baru. Sudah mereka rindukan. Sudah lama 70 tahun mereka dulu di pembuangan di Babel tersiksa karena mereka tekanan politik selalu menekan, menghempit cara hidup dan segala macam kepada mereka. Alani ido ubaena Roma buah-buah Roma titing warta jemaat tunasida lau pabuahon lasni roha olo-polo HP saat nasida tuhuta Yerusalem tidak seperti apa yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan. Dang songoni nasida jauh panggang dari api ninna imai. Hapersiaw nasida, pengutusyon nasida, bahwa sana molodung saat nasida tu Yerusalem dumenggan mapar ngolun nasida HP daun. Ya memang pasti dua tongati awal nai pasti do menderita tong dangadong jawinganan nasida ada tung pitoradong jabu song manukangi dangadong sipanganon nasida ada tung pitor panen so jolo mangula do asaro hasilna. Jadi totu nasida pe disi pasti lulu si panganon. Alali lobi nahumacik di ruang nasida bagas joro nunga tarulang. Bagas joro nati ninggal nasida nunga tarulang. Alani ma terhirim ruang nasida di pasa si Jesaya mapanwiri rangonon taringo tuharoro ni Mesias taringo tuharoro ni si palua penyelamat lau paluahon nasida di baga-baga homa ro penyelamat ro Mesias di titik kon matu nasida tahun para sinirohaon tahun parulupulupon imana titik kotu nasida somal nakama ngakainang tahun parulupulupon tahun jubil molo nga dibarita konon tunasida pitror tarsunggul doroha nasida tulas ni roha tahun ke-50 tahun jubil adalah tahun haluaon tahun parulupulupon ahamani halason roha nasida parjolo salese utang jadi belum marumur huriaton 50 tahun pesta jubil isi kapar utang selesai itu tuh jadi marumur 100 tahun muse selesai utang yang si tuntutan itu otomatis di tengah-tengah nih bangsa Israel selesai jadi molo tau katano dudukinan na digadaikan mulak tuna punasa tanona jadi nedokon nakamanga kainang ima magoma arsa ni roha molo dung ro penyelamat magoma arsa ni roha ainunga ro paluakon nasida alanima dipaingut asa porsea nasida dipanari honon ni debata di ngolu nasida molo porsea nasida di Tuhani dayon nasida ma haibaruon mereka akan merasakan kemakmuran sukacita ima si jalon nasida molo uduk porsea nasida las nirohama jupang nasida asal do mutusido na pinasahat ni jamito tu hita kamanga kainang ala tado nakin
Dungsa bangsa Israel tu Jerusalem mulak sian habuangani memang marsak nasida terhirim nasida ala danga dong bagas singana nasida danga dong si panganon di nasida. Tetapi Tuhan Maha tahu tanpa dibicarakan disampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Di boto di batado ahana di rohani bangsa Israel. Ido uban na dipakulingi nasida. Ido uban na didokon nakin di ayat na perjului. Mabuan barita nauli tunapogos. Memang marpogos do nasida jo baru mulak sian habuangani. Manang bo HP daksongon tikit tanuaingon ada angkotan ngolarong pinasinari ni alaihian di habuangan baboy diangkat daksong dang semudah i ngamar jauhian nasida nape di habuangani di Babel alai saluhut nai ditinggal hon nasida duing gabe mulak mose mulak madasor memulai nasida sahat muse tu tanu tu Jerusalem tu tanu Kanaan. Molo pugos sada halak memang ba met dui di da halak aero ditikyo diate. Molo pugos sada halak bui lea dui maul do siat hatani ing. Bayi harwa hukum alam du harwai sasi tong ngarak terjalo hitanyan nasongoni alai kenyataannya begitulah. Kalau seorang orang miskin susah ya mulu pugos sada halak memang ba muradui merungut-ungut muradui manarita jala pakilalaan di mana seolah-olah ditinggalkan atau seolah-olah disisihkan natape perasaan sendiri bukannya sebenarnya seperti itu dak sude nasongoni godanggo naburju halak mamereng akan napugus godanggo akahala namarasini roha do na menolong tu akan napugus tu halak nasongoni ma tu paroha nasongoni ma ro barita nauli ro mabuan barita nauli asa hehe asa las rohana. Jadi memang toh baboy do dang parduli halak molo tu halak na pugus diba. Alai mamereng situasi na ate. Wido pugus sada halak alani malas na mula-ulau. Arong gudibay. Alai boy do arong merpugus sada halak memang begitulah nasibnya. Soroni arina songone dokon na tua-tua. Saya diulahod dunyan. Diulahod dunyan, dipuhut to dunyan. Tapi itulah songoni ma tikina jolo bain di bait Tuhani. Tetapi ada satu waktu mungkin dari keturunannya, dari anaknya mungkin mengangkat dia lagi agar dia bersukacita makmur. Jadi dang gabi kumedili. Dang medili. Dang gabi hita gabe merasa minder dan daksongoni karena Tuhan peduli kepada orang miskin. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Asari sidu hita dipangido habingeton doho pakirimon. Tuhan akan berikan satu waktu akan Tuhan berikan kepada kita, kepada orang yang percaya, yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Di situ akan mga kainang, roh Tuhani, laho mangurupi nasida, asa molo pogos hita, di belasan rohata, molo mengontrak jabu dope hita, do akan asing hita botoma. Dia holongi Yesus do hita. Dia holongi debata do hita. Yesus ido pangalualuata.
pasti tangan Tuhan akan ulurkan kepada kita. Satu waktu kita akan bersuka cita, akan merasakan gimana Tuhan menolong kita, gimana tuh panjangan tangan Tuhan menolong kita, membimbing kita. Jadi rupana duhita. Dakolan hapogoson di sipanganon doho parabiton nanidokna di bagasa turputaw na kamangkainang. Doho hapogoson ni partodion. Hapogoson partodion ima hapogoson nau pait nau parir. Bolo do to dina pogus. Alai bolo ditada do pogus todi didok Yesus do martua ma na pogus todi. Ai guaron do nasida anak ni debata. Molo tahilala hita, molo merasa. Alai na pogus todi na dokon na dison ima dang ditada debata. Holan rohana ido di pabuabuan. Danga dong persauranna doho debata. Danga dong hubunganna ay dang ulo martangyang. Arong dang martangyang. Dakuboto narong dope dihita na marminggon waing na so martangyang laumangan. Alahya mang akamang kay nang husukun sekolah minggu. Alana bolos sekolah minggu tungan jalan mau makan berdoa ya, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Olo sinukunatong siapa tadi mau makan tidak berdoa? Alai olo do sekolah minggu mandokontong. Inang, bapakku tidak berdoa lo mau makan. Waduh, buhari bebangga jari kada dana kiate kamang bulu songoni duit hati. Mamaku tidak berdoa Inang. Kenapa? Tidak makan saja. Loh, jadi kamu berdoalah. Bangga kabit dana kate. Mengajari nato orang sinaroha. Ya mungkin mama lupa. Ningom mak. Menang sampai gabe di boto. Menang gabe songon na niang tunatoras kan. Anak-anak itu jujur amang. Apa yang kita lakukan, yang mereka tahu, cerita juga. Kadang anak-anak itu mau dekat ke kita, politiknya aktif di sekolah minggu. Alana di piga huria, holan sekolah minggu parupuan, iya do dila tugas suhian. Adong piga resort. Sekolah minggu parupuan. Jadi boy dekati betul sekolah minggu, bisa bercerita. Ada orang so masuk bulu hudu liba itu roh bercerita, anak-anak itu bercerita. Songodian nadi murukin atau ras nape di bawah nama hua pe ipa buah tu iba. Baharu bayenon, aku marah sama mamaku. Kenapa? Aku dimarahi tadi. Enggak boleh seperti itu. Jadi ala suadong hubungan na iman na pogos todi, dang adong hubungan na tu debata, dake abana martangyang, dake abana pasato dirina, dang ditada pabahenan ni debata. Ala nido akamang di gorahon di jowo tu hita. Asa tapatupa parsaurat tong depak debata. Ala tabereng mamusi deba. Nang penong sikup di ibana, sikup si panganon, sikup parabiton, doho akana singi, saya dong dope nasai, memang sudah dope na hurang ate, hurang, alai, adong dope na mabuat na sujabarna. Nunga sikup, bahkan satu yang nakon nape cukup, alai tabireng ma. Adong dupe nama buat naso jabarna. Iman na saya tabige korupsi. Apalagi korupsi na perpudion bukan sudah triliun ya. Ay hepeng gue na dongan tuh. Ay hepeng gue nangin na tuh. Ada ko tuh bulung-bulung na marahin iku. Bohadong. Rohata membuat jabar ni na pugus. Lahu mangahut jabar ni halak, jabar ni na pugus. Di persidaliaton
anggaran mengurupi akan apogos di persidaliaton mabayan anggaran tu aka persikola tetapi alain gosian huriat ta Makassar dang adongnya teh na korupsi do mesyak kita anak-anak ni dewata anak ni Tuhani dan jadi sungoni ikon dihamau liatehon ahana jinalona memang anggongoluon sai marhurang naido alai naim neng hurang naido pe unang binuat na so jabar niba ima ni halasson ima ni hangoluhon ni hamalatehon ma tuhani unang gabe adong ano jabar padua hotu hita uhum na soramitop sugut si uhumun ni tuhani tu hita adong ko bahasa ya aku bigi madok songonon senang melihat orang susah melihat orang senang puasa terjadi akan mengakai nang songoni olo do molo berhasil dengan lateroha haru hati HP saya tinangyako nasa berhasil gelengi dongan molo yan ako ni donga pe berhasil ang giya boy mo si manugu-nugu na asing saya tatangyak ko do naujui siyak kutataan titiki melayani hamdisi lau pabor haton berhasil mahu amangda berhasil mahu di pangarat tuanmu jomu siya kang gimnas yak kutaon jomu siya ang gimnas yak kutaon asa marsitogu-toguan ikolas roha molo marhasil dongan jadi unang holan na di ibai unak holan iba asa boy doho dongan na asing ipe boy malua sian penderitaan jadi ulawan padua ko tabireng mamuse pauli-uli halak paroha na bojok ado paroha na bojok pauli-uli paroha na marsak yang susah pauli-uli rohana marolo-polo bangsoi haruar sian habuang babil HP nak kita dokon marsak nasida duksa di Yerusalem ahanyar sakon nasida ala tarulang bagas jolo na dibangga-banggahon nasida bagas joro yang dibangga-banggakan sudah seperti hutan belantara ima arsa nirwana sida jadi bolu biar ngakamanga kainang tipiga adorang melayani memulai hami tiki di Medan adong di Sipagarat tama tiki ima baru di Pajongjong baru mamuka gereja bah saya sudi rumah si holatong ganupari Roma Mereng garupari Roma Mereng ngabuha gereja pembangunan namion ngabuha tanon namion ganupari rotusi nah jadi semangat mayang berapi-api binereng nasida sudi ro mamereng gabi manupahi asa waru asa sauti nah rabolo tabereng si holni roa marang tabereng madate bangsoi madate pakilalanna gereja yang dibangga-banggakan mereka sebagai tanda kehadiran Tuhan ada di sana sudah menjadi hutan belantara alanya jadi hutan belantara perjulu sudah ditinggalkan paduakon rohani jolma sudah sebagai hutan belantara aidang be fokus holan tu debata nasida dang fokus be nasida holan marsoba tu sada debata alai nunga dibain debata na asing itu tu marsak tu gaur pikiran tu maol ulaonon johonon ni panurirangi alani magabi marsak situ tu ido akamanga kainang dang dibolok ko debata na sida
Di baga-bagaho matu nasida dititikon songo titing di huria. Titing di huria do warta jemaah do warta yang paling tinggi di HKBP. Molonunga dititikko di huria. Ima natumibo yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Molo main mangucat titing muse mangucat, ibaratnya ada mau dikoreksi, titing muse mangucat. Ido HKBP. Jeon dititikon diwartakan tahun para sinirohaon tunasida. Tuakana masak. Diwartakan apul-apul tuakana masak. Pasahaton marite-hite mangupat biar. Mangupat biar sian ngolu nasida. Jadi molo adong biar batot tu morudo hiras ni roha. Morudo semangat. Alai molo nunga mago biar timbul semangat baru, timbul semangat juang, timbul semangat untuk memulihkan. Jadi adalah hasilnya asa marhiras ni roha ma laho mangula-ulaonna. Jadi Paulion nama muse bagas joro di tonga-tonga nasida. Paulion nama muse do bagas inganan nasida. Tarapul marohani namarsa roha. Molo porsea nasida di debata. Tarapul roha nasida molo porsea di debata. Jada ido ojahan ni ngulunya kala namang yutot Tuhan. Alanya kamanga kainang godang do namangar hita di parngudot tanuaingon marsak do rohata alana parangin ya kada danak molo tabigi saya dong natauran marsak do hita molo hati di tonga-tongan ini negarata nasotikos olo hepeng nama ukuran ni Ido bana didokon runcing ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada keadilan di tengah-tengah ni aka persawaran di tengah-tengah ni negara. Marsak dohita moro hepeng mangarajai di ngoluni jolma, lumobi di tengah-tengah ni negara. Marsak dohita ala lam torop korban karena narkoba lumobi na perpudion na kamanga kainang 2 minggu na perpudion bolo tay huton akabarita pembunuhan antara suami kepada istri. Dia yang salah, yang selingkuh, dia puluh membunuh. Marsak dohita ruas ni sedi, ruas ni HKBP ni namu se hacik mauluni mama bigi. Marsak dohita na perpudiona kamanga kainang ubegesa membuang anak-anaknya, dikelantarkan, disengaja dikelantarkan. Marsak dohita mamerengi. Alani doa kamanga kainang dijauh tuhita. Roh Tuhan Yesus madokon di Matius 10 sada ayat 20 roh mahamu tuau hamu akan naloja jala sorat asa hupasonak kamu dinamarsaki hita dinaso terjalo hita aka tindakan-tindakan naso denggani pabahinan naso hasiai Didok Tuhan Yesus roh mahamu tuau naluja jala surat asau pasomak kamu. Imana pangalualuata. Imana mangurupi hita. Asa disuruh debata mabain proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. Disuruh debata songon ulu balang mengulus songon sarune di tonga-tonga nasida lau patu begeon haluaon silehonon ni debata tu bangsoi. Ro debata manitikot tahun haluaon tahun para sinirohaon tu tonga-tonga ni bangsoi
laho mengembalikan semangat nasidak. Mengembalikan semangat asa mulak nasida muse tu debata. Roh Tuhani paluahon. Jadi roh Tuhani nang tuhita paluau kita. Sian hapi tungoni partodiotta. Asa malua hita sian gomgoman ni sibulisi. Godang nama ngalalapi hita. Godang nama baik kita susah ditongani ngolutta. Roh Tuhani laho mangurupi hita, membuka pikirata, membuka mata ni partodiota, mamereng do pak jolo asa taboto pasiding akana hurang dinggani. Taboto manangyakon, taboto majamoton akagelengta. Unang be pagudaku hita lalap. Unang pagudaku hita pafokusu dia ka ulaota. Jadi tinggal akayanakon panunogunoguon tu akayanakon. Alanido akka mga kainang. Bolo tabereng jorbu nai namasa di parpudionon. Sega nai hapena akka pangalaho ni akka parpudion. Pitung mata ni partodionna hinorhon ni akka na asing. Gabe boy bana mangulakon na sosiulaon na mabain sega todina doho akayanakon na sengsara alani pangalakona na subuh dikendalikan alani ma dijauhon dititik kotuhita di bagasan tikon songgok do tuau todin Tuhan Jehovah asa dimiahyau lau pauliulihon mamaritahon tu akan adangol, tu mamaritahon tu akan apogos, mamaritahon tu akan abojok roha, mamaritahon tu akan halak natarate, tu akan halak natarate ala nisitaonon, mamaritahon asa malua sian aka hurungani, terhurung do jo pakilala atta, molo dang denggan ianak kota, terhurung do pakilala atta. Molodang boy denggan di parsaoran di tongani keluarga namar hahamarangi terhurung do pakilala atta molo soboi hita rap denggan dohot akka dongas sahutatta dohot sapungatta dohot sahuriatta terhurung dihurung sibolisi hita dihuruk kita dirati hita alanima akka mangkainang dijauh hita asadot hita jolma na pinaluan ni debata adiga do masaya kamanga kainang berengota do ari haluauni jalo otta do molo porsea hita tu debata molo marpakirimo kita jala molo benget hita jalo otta do haluauni molo olo hita majalo Tuhani tu rohatta molo olo hita majalo Tuhani mangula di rohatta dame naguk ima jumpa kita saudari olo do hita mabuka rohatta tu dongatta olo do hita mabuka rohatta tu haha anggita asa mardame hita olo do hita patalu rohatta dopak nasida saliling somago pakirimotta saliling somago pakirimotta ukap do hai baruon ukap do las ni roha silehanon ni Tuhan itu hita alani Myanmar hita dipakirimoni asa tadai las ni roha nasihat Tuhani marulo polop to hita molonunga tajalo pakirimon nasihat Tuhatai amin martangyang mahita mauliate madiho ali Tuhan mamakulingi hami di bagasan tikion asa hukap pami rohanami majalohom mian di bagasan wolu nami huboto hami do tutu gogoni portibion lau mangilahami lau mangalalapi hami asa unang mangalak hami lau madapot toko juk na Tuhan songon natarhurungi hami songon natarratei pakilalan nami Alan yang kasih pikiran nami
ditongani keluarga, na subuh merdami hami doa ka keluarga nami. Lumobi kayana kon nami Tuhan. Mabir hami mamereng jamanon na solam perduli tu akan toras dan perduli tu poda na terbuat-buan dia karimaja nami. Mabir hami Tuhan di masa pertikian non dalam ragat korban narkoba. Mabain sega pikiran na alani Tuhan Yesus. Songon na toras hami urupi mahami laho manugu-nugu anak kami. Sungguli hami mariti todimi Tuhan unang tarlalap kami. Holan fokus dia kakarijo nami. Unang holan hepeng hupikir hami todini anak nami mago. Pasada maruhan nami Tuhan di parsoran nami. Asalam sada hami Tuhan. Sada pakirimok kami di guarmi. Sada tujuan kami tulas ni roh suguti. Tuhan hubung kami terupanmu kegiatan nami di bagasan minggu naro. Di pertanyaan wilayah na nasipat Tuhan nami di Galatia 2 Filipi Tuhan. Ajari mahami, sungguli hami Tuhan. Asa pertanyaan wilayah na hupatu pahami Bui reta hami ro, bui di bagasan las ni roha, asa barita na ulisi tangyonon nami Tuhan mangurupi hami, margogoyhok kami di bagasan pakirimon nami. Songoni ma Tuhan hubuak kami terupanmu nang ibadah nami anon di goa, saya homa tok Tuhan nama dongani nama homa Tuhan na mangurupi hami. Jala homa tok tong jongjong nang di ibadah nami anon di goa, asa bui Tuhan ibadah goa. Bui sada huria na met-met, na hinalasonmu, bui semangat na sida Tuhan, lau paulihon sada bagas joro di nasida di lingkungan di wilayah goa. Pos nyuruhan nami Tuhan, mangasahon hamorawanmu, mangasahon holongmu dengan basam, bui tulus sakap ni rohan nami. Soni ma Tuhan, nang patupawan ni para huriam, rapat parhalado partohonan di hari Sabtu na nang roon, asa homa mangajari hami partohonan nang pinilitmu naun sinuru marhubas di tonga-tonga ni huriam di Makassaron. Asa jumolo hami madai aka nanaing si hataan nami. Asa bui Tuhan song parhubas sami naradi nahubas laho mangulahon launi. Hubas tu ulaon alaho namar suruh hami. Songoni ma Tuhan hupasat kami todopanmu nang amanami nanaing mamuka parbogason amanami situasi matupang dohot inang nami Diakones Lamria Bursinaga naing sada keluarga na baru pasu-pasu gabi rumah tangga na dinggan rumah tangga si alas sonoton jalan naing gabi sitiruon na sida sada parhaladom do na sida na dua Tuhan unang tarhirim kami mamereng di rumah tangga na sida alai jongjongi jala koma ali Tuhan na mamasu-masu na sida gabi rumah tangga si alas sonoton. Songoni ma Tuhan pembekalan di jemaat anon sipul minggu namion. Homa Tuhan na jongjong di tonga-tonga nami asalam tahu ruas ni huriam. Songo dia taringot tu RPP. Songo dia do konfesi. Songo ojahan ni huria nami. Ojahan ni haporsiaon nami. Asa unang mago ruas ni huriami. Alani Tuhan Yesus. Naing sudi hami nasa huriaon mangihuton marsiajar taringot tu konfesi dot RPPI. Asalam dewasa hami Tuhan di pangatusion dewasa ma hami nang di haporsyaon. Soni ma Tuhan nakubuk kami terupanmu akadongan nami ama nami ina nami na di bagasa parsahiton ditongan di bagas ndok ya nakon sekolah minggu ni uriam 10 halak ndok ya nakon sekolah minggu ni uriam 10 halak nasida na marulang tahun di bagasan tikion
tabay gajang ni umur, tabay hahipason, tabay rejeki, parsikola Tuhan, tabay parbinotoan, asalam tabba bisuk na sida Tuhan, tabba ma panadaon na di pabahenanmu, tabba ma pamujion na di ho, sepahot haporsiaw na sida Tuhan, jala homa paulihon na sida, asa tuktong las rohana di umur na nilehonmu di na sida be, gabe marsangap guarmu na badiay. So ngonima Tuhan ng pernikahan, di ulang tahun pernikahan, pasu-pasu Tuhan na sida, urupi dari keluarga si halasonon, si paiday daun ala boy Tuhan, gabe berkat na sida tunau humaliang na, pasu-pasu na sida Tuhan, jala lam tabay dengan nibasam di nasidabi asa marlas ni roha nasida. So ngoni mahami Tuhan dia ka ulaun nami be. Pasu-pasu ganup ulaun nami. Pasu-pasu Tuhan do gogo asa Tuhan sian ulaun nami ido hami marsaulihon dengan nibasam. Jala boy hami Tuhan muse gabi habauran ni pasu-pasu. Gabi boy dohot akadongan nami madai mapersaulihon bagian na pinasahat mi di nasida atong terpuji magwarmu Tuhan si tangion ele-ele pangiduan nami mauliati Tuhan. Amin. Tapuji ma Tuhan tamarite-hite namarede-hita sian nomor 116 ayat sada dohot udutna. Di
tapasahat mapelian na tapapungon tuadupan itu hatta martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhu sileon-leon na dinggan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi wap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu perhasia kami pilihanon. Pati bulan harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya binur badia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomone roham di Banua Tongon songona di Banua Gijang, leon matu hami sedari hangoluan siapari, saya sama dosa nami, song panisa nami dosa ni dongan amar dosa tu hami, unak kami tu giyo tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di bagasadame tajalo mapasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabi. Horas marita salhuna. Ala langsung dohi tatu pembekalan akamang akainang dapola ramar si jalang kita. Asa langsung. Foto iya. Ada foto HP-nya itu. Ya biar kita aja. Ya berdoa dulu, berdoa.
lagi. Ulang lagi. Enggak. Ayo toh. Ah. Dah, kasih dah. Dah, kasih. Emang ada di mana? Lihat di sebelah. Langsung Tanggal 5 lah. 5 Nggak nyampe ya. Juli. Mertuanya? Di Depok. Oh. Oh iya. Jadi acara ini gimana? KPP mana? Oh punya jasa ini. Ikut acara pembekalan apa sosialisasi. Nanti lah lihat. Oh, sekarang acara sekarang ini sosialisasi apa? Halo, udah libur belum? Belum, tapi 17 masih terima rapor. Oh, ya ampun. Nggak boleh. Nanti, jangan nanti belum.
Siapa bang? Tes asa tamulayak kamanginang akan nadipudi tujolo mahita hudul onang marserak kuita akan naipudi tu kajolo mahal inang oti guhitan ni muhamulo tapasada tutongaon akay nang nasa bulakanan tapasada matuson oti guhitan di asa tabo no diskusi bolarong kopea akamanami na nami na di luar asa masuk kita kamang asa tamulai arong pe di luar kamang akay nang akarungan nami perhalado na di konsistori akan nung sidung makira persembahan tusom mahitak kamang akay nang asa tamulai marede hita ta buka mabuka deta nomor 120 sada sada Tadeo na ayat sada Yesus Rajani Huria na porosea na badia masu au sai sungguli maruhaku
Mauliati madiho ali Tuhan di luas sodope hami di bagasan tikion naing marsiajar asa hoboto hami Tuhan aturan peraturan nihurianami songon HKBP namarojahan tuhatami hami songon Tuhan taringot tu ajaran konfesi nanang si hati dakonon nami mariti-hiti ngulun nami nung adisok kami Tuhan akarwas nuriam nanang marsiajar dopena pertodi mahami Tuhan leon dihami habisuhon parningotan asabui huatu si hamian non nanang pasahatun ni amang padita nami padita erji simamora tuhami persahalai amang nami parbisuki asabui Tuhan ditugu-tugu hami tu aturan nasitong tu aturan lomoni roham asa marhapatian tu lomoni rohami sudi gulmi nami atong sian mamuka hami Tuhan tu paujukonan non ajari mahami asiroham amin. Pinasah ma tu amang padita nami manguluho kita di bagasan tikion. Satu dah. Satu dah. Moderator. Satu dua. Oke. Hadir panitia. Satu dua. Shalom. Parhoraso marihita amanginang sesuai warta tanak kinengan di boga sasadario patubota dosongonak pembekalan sabutullah molosian program di panitia tanggal 2 Juni ala kakesibukan gabe tapi dahotu are sadarion jadi akan ho partusi ngadibara dia makpadita si mamora denggama tapai hutihut mau lihat nafsa matu amang mulai tema di panitia akamang akenang bagian ni program ni panitia tahun transformasi do ulo tesadario naturan na di hari minggu hiad do song nandok di mang pasaribu alani adong ulo tadi na di tanggal 2 gabi tahun durmai sedarion jala adong do pe musim mang napi ke topik nai nanai si persiajarata bahkan nanai si bahasota mungkin yang noni dohot dia ka kategorial alai oma neng mamuhai taringot tu bahan na perjulu sasitong na kunang gudang dunia dua senuria menghadiri alai dak ko to inota mana urusan hanya molosongonon kehadiran na alai nak pesongoni kehadiran badeng gadora tong tapasahat babuin no tapasahat wak kadongatan non nomor 2 do hak do tanggung jawab alamat saya penting doon lo memahami dari mana saya sudut dia pe ikon berengota do do tugas tasastong na sebagai anggota jemaat HKBP mono sotaboto do status ta mono sotaboto do hak ta mono sotaboto do tanggung jawab ta di sido jujut gabi adong natadok perbedaan persepsi do pendapat mana pemikirion
di tonga-tonga ni huriat manang di pakubasota di huria. Jadi ada beberapa sudut pandangan nonang tei dia bahada hita lo memandang termasuk sian aturan do peraturan di HKBP do termasuk do sian tabayang sian sisi alkitabiah mau lo tabayang sian alkitabiah do ulaut ta jala do tanggung jawab ta songon ruas ni huria. Oke, coba naikkan dulu. Coba. Bodoh saja hak kainang. Aduh, kekecilan ya. Gak bisa diperbesar. Bisa dua apa dia buat? Sorry kamang, pikir nong boy belga mau ditampilkan, alai iya. Nain tadi jo sian pandangan Alkitab. Ada hak-hak menurut Alkitab, hak jemaat. Perlu dorat aboto, so dia do hakta. Hak jemaat menurut Alkitab mencakup hak untuk menerima pengajaran firman Tuhan, bersekutu dalam persekutuan gereja, menerima pelayanan sakramen, dan berpartisipasi dalam ibadah sesuai dengan ajaran gereja. Selain itu juga memiliki hak untuk didengarkan, dinasehati, dan juga ditegur jika memiliki kesalahan, serta berhak untuk mendapat pembelaan dan juga pemulihan. Jadi ada beberapa hak tak kuboto na boy do tabo to hak taon manang na tatu sidoi di bagasan pernguluot ta. So na taro nakin na perjulo menerima pengajaran firman Tuhan. Ala adong donuaing jemaata na so boy do honota danga pala ya dibagi firman Tuhan sehat terida. Berarti dia tidak mau menerima hakna. Adong dom se na soolo bersekutu apalagi di persekutuan gereja na tapatupa. Lausoni mungkin mau pelayan sakramen hola pedidium tiki terdiri anak kona ro mau terdiri barang terida di perjamuan kudus peda kero tersoni marupani baru hak-hak jemaat didasarkan pada Alkitab yaitu hak menerima pengajaran firman Tuhan. Jemaat memiliki hak untuk terus menerus diajarkan tentang firman Tuhan. Itu benda tabahan secara kontinu ibadah per mingguon, losoni nang aka ibadah-ibadah mungkin kategorial, ibadah keluarga, manang aka ibadah-ibadah na asing, jalan untuk melakukan pengajaran firman Tuhan secara terus-menerus. Baik melalui khotbah atau pengajaran-pengajaran di kelas, misalnya anak-anak siri harus mereka belajar di kelas, ada pelajar-pelajar khusus yang belajar di kelas, dan juga ada yang melalui persekutuan-persekutuan yang kita lakukan di gereja. Dan juga hak beribadah dan bersekutu jemaat memiliki hak untuk berkumpul dan beribadah bersama serta menjalin persekutuan erat sesama anggota gereja. Ini memang penting dalam kehidupan orang percaya atau sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. Hak menerima pelayanan sakramen. Jemaat memiliki hak untuk menerima sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus yang merupakan bagian penting dari iman Kristen. Ini salah satu yang mendasar dalam kehidupan gereja kita, yaitu baptisan kudus. Kalau belum dibaptis, dia tidak terdaftar sebagai anggota gereja. Ini yang sering kita katakan. Makanya kalau ada anak yang lahir, kalau dia belum dibaptis, ternyata meninggal anak tersebut, itu tidak akan dilayani seperti pelayanan yang meninggal yang lain. Itu benar dong berlaku di kita istilah baptisan darurat. Mereka akan dibaptis darurat sehingga dia terdaftar di gereja dan dia akan diwartakan sebagai anggota jemaat setelah dia dibaptiskan. Baru selanjutnya hak ditegur dan dinasihati, ternyata jemaat juga membutuhkan dan bisa ditegur dan bisa menegur dalam arti untuk memperbaiki, untuk mengingatkan
dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah gereja. Hak untuk didengarkan dan dibela, jemaat memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan juga mendapatkan pembelaan jika mengalami ketidakadilan atau dianiaya. Ini juga tanggung jawab gereja, harus bisa untuk membela dan juga untuk memberi pendapat dan juga untuk memberi mungkin kalau dalam pengacara memberi pembelaan untuk jemaat yang mungkin mengalami ketidakadilan secara khusus dalam pelayanan gereja. Kalau mereka mengalami ada ketidakadilan gereja, perlu juga itu dikasih tahu supaya gereja tahu. Bahkan kalau ada yang berbuat sesuatu yang tidak adil, silahkan untuk ditegur supaya ketidakadilan tidak ada lagi. Bahkan ini juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan negara, gereja juga harus hadir kalau di tengah-tengah masyarakat ternyata ada ketidakadilan dan ternyata ada juga penganiayaan. Di sana gereja akan muncul, bahkan harus berdiri sebagai orang yang mau meluruskan, bahkan yang mau menolong, yang membebaskan, seperti khotbah tadi. Jadi songo jamita nakin mabuan tahun para sini rohaun itu tugas do tanggung jawab ni gereja, jala hak ni ruas do mangidoi sian gereja. Memang nang pesodong lembaga tapakai di gereja ta song di HKBP Makassar, dengan dong dapat pakai dong lembaga hukum misalnya untuk advokasi, dengan dong dapat patupa, alaya dong do dihita kemasyarakatan. Kalau ada bermasalah bisa kita tangani dari kemasyarakatan. Memang gudang dope dang apalabui secara sempurna taulah di bagasan sudi parsaurata. Hak untuk berpartisipasi dalam pelayanan jemaat, memiliki hak untuk terlibat dalam pelayanan gereja, baik melalui persekutuan maupun pelayanan jemaat. Ini juga hak do sudi jemaat untuk memiliki tugas untuk pelayanan gereja. Hanya kalau dihita di HKBP Makassar selalu tugaskan doi di kelola imam misalnya seksi musik, seksi multimedia dan seksi yang lain. Asabui adong teratur. Ala keteraturan sangat dibutuhkan di gereja di pelayanan-pelayanan. Maaf kama kenang song nalam digasak do batu kon. Bukan solar minum, memang udah kayak gitu, masih kayak gitu nah. Oke. Baru kita lanjut dulu tanggung jawab jemaat menurut Alkitab. Lahir ke-6 Jeremia 6. Iya, tanggung jawab itu tadi hak, sekarang tanggung jawab. Banyak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga jemaat sesuai dengan hak-hak juga. Di dalam jemaat HKBP itu mencakup berbagai aspek kehidupan rohani dan sosial. Jemaat bertanggung jawab untuk bertumbuh dalam iman, itu juga menjadi tanggung jawab untuk bertumbuh. Jadi seorang jemaat yang tidak bertumbuh dalam iman berarti dia belum bertanggung jawab akan imannya. Baru yang kedua, untuk saling mengasihi, saling melayani dan juga untuk memberitakan Injil, itu juga menjadi tanggung jawab kita di dalam jemaat. Selain jemaat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persekutuan, menaati pimpinan atau menaati majelis dan juga bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi semua kita memiliki talenta, silakan kita gunakan talenta. Itu tanggung jawab kita untuk memakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan dan juga di dalam hidup bergereja. Ya, coba pindahan.
Lanjut. Oke, beberapa tanggung jawab utama menurut Alkitab. Ini beberapa tanggung jawab, yaitu bertumbuh dalam iman dan kasih. Yang pertama, bertumbuh dalam iman dan kasih. Ternyata kalau tidak bertumbuh iman kita, berarti seperti yang kita katakan tadi, kita tidak mau menerima pengajaran dan juga tidak mau menerima roh bekerja di dalam kehidupan kita. Karena persekutuan dengan Tuhan, kita akan bertobat dari dosa dan percaya kepada Kristus, dan kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati dan pikiran kita, sehingga kita mempersembahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan juga dan seterusnya, orang yang mengasihi Tuhan, dia juga akan mengasihi sesamanya. Bahkan dia akan mampu untuk bisa memberi dirinya sama dengan orang lain, memberi dirinya sama seperti orang yang di sekitarnya. Jadi itu salah satu tanggung jawab kita untuk bertumbuh dalam iman. Orang yang belum mampu mengasihi saudaranya, berarti dia belum bertumbuh dalam iman. Orang yang tidak mampu mengasihi Tuhan, berarti dia belum bertumbuh dalam iman. Itu yang perlu kita coba lihat dalam kehidupan kita, untuk melihat apakah saya atau apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baru yang selanjutnya, orang yang bertumbuh di dalam iman, dia akan mau dan mampu untuk saling melayani satu sama lain. Pelayanan ini bisa di dalam gereja, bisa juga di dalam kehidupan secara pribadi, antar pribadi, dan juga antar kelompok atau mungkin antar marga dan lain-lain. Tetapi di sana kita akan menunjukkan bahwa kita bisa hidup saling melayani, menunjukkan bahwa kita telah bertumbuh di dalam iman. Baru yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yaitu menaati pimpinan jemaat dan bertanggung jawab untuk menaati para pimpinan rohani, termasuk penetua yang dipercayakan untuk menjaga jiwa mereka. Ternyata salah satu tugas dan tanggung jawab jemaat, yaitu mendengar apa yang dikatakan, apa yang telah disarankan dari gereja atau dari majelis atau dari gembala. Itu sangat penting untuk kebersamaan dan juga untuk memahami dan untuk menjalankan bahwa kita memang bertumbuh dalam iman. Mula dong si jogal rukung dangolo tong diarahkan, berarti susah kita katakan itu yang sudah beriman atau yang bertumbuh dalam iman. Tetapi orang yang sudah mau bertumbuh dalam iman, dia akan bisa dan mau untuk diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena gereja biasanya, dan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, dia pasti punya aturan dan peraturan yang harus dijalankan gereja itu sendiri, majelis, dan juga para jemaatnya. Dan juga setiap jemaat yang melaksanakan tanggung jawabnya, dia akan bertanggung jawab untuk atas talenta jemaat yang akan mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, baik itu talenta pribadi maupun talenta dalam pelayanan. Itu pun menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan itu, tanggung jawab kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan juga menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya atau sebagai orang yang telah bertumbuh di dalam iman. Baru selanjutnya nomor 3, menjaga kesatuan dan keteraturan jemaat. Sangat penting dalam gereja kesatuan supaya bisa bersekutu. Orang yang tidak mampu hidup di dalam persekutuan, tentu itu susah untuk bertumbuh di dalam iman. Karena perselisihan dan perpecahan itu menunjukkan bahwa kita memang telah bergeser dari pertumbuhan iman ke kehidupan yang mengutamakan diri sendiri. Yang mengutamakan sendiri biasanya itu akan menimbulkan perselisihan dan itu akan menimbulkan perpecahan di dalam setiap persekutuan. Jadi orang yang mau hidup di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, dia akan menjaga kesatuan dan kesucian gereja melalui dia mau bersama dengan orang lain dan menjauhkan dan menghindari perpecahan dalam kehidupan kita. Untuk menghindari perpecahan dan juga untuk menghindari
ketidakteraturan di dalam gereja memang sangat penting untuk mengorbankan perasaan, mengorbankan diri demi kesatuan gereja. Demi kesatuan gereja. Oke, menurut aturan dan peraturan HKBP, ini bukan hanya dalam Alkitab tapi memang telah dituangkan dalam aturan dan peraturan HKBP tentang hak dan kewajiban jemaat. Warga HKBP adalah yang sudah dibaptis. Ini harus jelas juga bagi kita. Warga jemaat HKBP yang sudah dibaptis. Ini harus selalu kita ingatkan supaya jangan ada jemaat yang merasa tidak dilayani kalau ada sesuatu yang terjadi padahal dia belum dibaptis. Ini sangat penting karena ini dasar pokok sebagai anggota jemaat. Dan hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tunduk pada konfesi. Ini yang tunduk pada konfesi, tata dasar, tata laksana, ruhut parmahanion dan pamicangon, serta norma-norma kekristenan di HKBP, dan yang namanya tertulis pada buku keluarga atau buku register warga jemaat seperti tertulis dalam bab 1 pasal 2 dan seterusnya. Jadi ini sangat penting harus diketahui setiap jemaat sehingga dia tidak ketinggalan dalam setiap pelayanan. Bahkan setiap haknya dan setiap tanggung jawabnya di tengah-tengah gereja. Warga HKBP adalah warga yang sudah dibaptis dan yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tunduk pada konfesi, tata dasar, tata laksana, ruh parmahanion atau RPP HKBP serta norma-norma kekristenan di HKBP dan yang namanya tertulis pada buku keluarga atau buku register HKBP. Sebagai warga HKBP yang taat dan mencintai gerejanya, diharapkan HKBP memiliki program mensosialisasikan aturan dan peraturan sehingga warganya wajib mengetahui sehingga menambah kecintanya terhadap HKBP. Ini salah satu sebenarnya program yang kita lakukan ini. Supaya kita mengenal, supaya kita mengetahui aturan HKBP tentang kepribadian atau tentang setiap anggota jemaat atau setiap yang masuk terhisap dalam gereja HKBP secara khusus untuk gereja HKBP Makassar. Baru hak kewargaan atau hak dan kewajiban warga. Ini udah kita coba melihat dari sisi Alkitabiah, tapi ini dirumuskan lebih singkat dia di dalam aturan dan peraturan HKBP 2002 sampai amandemen pertama sampai amandemen keempat itu tidak pernah berubah, masih tetap itu tentang warga HKBP. Warga HKBP adalah yang sudah dibaptis dan hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, yang tunduk kepada konfesi, aturan dan peraturan penggembalaan dan siasat gereja serta norma-norma kehidupan di HKBP. Tiga, namanya tertulis pada buku keluarga atau register warga jemaat. Ini semakin dipersingkat untuk lebih gampang kita memahami apa hak kita dan kewajiban kita di tengah-tengah gereja dalam aturan dan peraturan. Dan hak warga yaitu memperoleh firman Allah. Ini semakin dirumuskan, semakin dipersingkat supaya gampang kita pahami dalam aturan dan peraturan, supaya berharap akan perjanjiannya di dalam iman melalui keikutsertaannya dalam kebaktian dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi ini hak semua warga gereja untuk menerima keikutsertaannya dalam pelayanan gereja dan juga untuk perjamuan kudus dan juga kita katakan dulu sakramen dari gereja. Dan meminta memperoleh baptisan kudus bagi anak-anaknya, bimbingan dalam kekristenan, sidi, perberkatan nikah dan kehidupan masa datang sesudah kehidupan di dunia ini. Ini rangkaian yang harus kita jalani sebagai warga gereja atau sebagai jemaat. Dia harus bisa meminta untuk memperoleh baptisan kudus. Itu haknya. Jadi kalau ada warga gereja yang belum dibaptis, dimintalah supaya dibaptiskan dan juga untuk bimbingan dalam kekristenan. Silakan mau minta bimbingan, itu hak setiap jemaat kalau ada yang membutuhkan bimbingan.
Misalnya ada tadi malam ada 2 minta bimbingan bagaimana saya menghadapi ada seperti ini tantangan, itu haknya. Dan itu akan kita beri jalan keluar, bahkan mungkin kita akan menopang dalam doa supaya dia dikuatkan dalam setiap pergumulannya. Demikian juga CD. Kalau masih ada anak-anak kita yang belum CD, itu sangat-sangat tidak etis lagi. Apalagi kalau dia udah di atas umur 20 sampai kita katakan dulu udah lebih 30 kalau belum CD, itu sangat-sangat janggal dalam kehidupan bergereja kita. Karena kalau dia menikah umur 30 atau 40 tapi dia belum CD, itu akan dikena siasat gereja. Karena dalam gereja itu dianggap masih anak-anak. Berarti anak-anak tidak bisa dinikahkan, yang menikah anak-anak berarti dia harus dihukum siasat gereja. Makanya selalu kita sarankan anak-anak yang umur 15 tahun silakan masuk untuk belajar CD supaya dia mengaku iman percaya sendiri dan dia bisa mempertanggungjawabkan imannya. Baru mendapat bagian segenap perolehan dari jemaat. Kalau ada memang perolehan dalam arti ini telah enggak sering, tapi misalnya kemarin waktu Covid, gereja berperan sangat banyak untuk menolong jemaat untuk sembako dan untuk kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadi tanggung jawab gereja untuk semua yang diperoleh menjadi milik jemaat. Baru kewajiban warga. Anoma diskusi ada kamang kenang jolo sampai sahab majolo sudi baru tercatat mamuladong kasukuta asa wujud selesai sahab material nala sauti dunia material ni. Iya, kewajiban warga menjadi saksi Kristus di tengah-tengah persekutuan umum menggunakan karunia-karunia yang ada pada dirinya masing-masing. Berpartisipasi aktif dalam pelayanan jemaat. Jadi menjadi saksi Kristus dohita, sungguh jamita nakin. Ikut dohita menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tugas gereja secara organisasi atau secara institusi, tetapi itu juga tanggung jawab kita sebagai individu, sebagai masing-masing yang telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pelayanan jemaat. Itu kewajibannya. Tapi bisa kita lihat juga banyak jemaat, jangankan pelayanan, untuk hadir aja gak bisa memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya di tengah-tengah gereja. Itu sudah pernah kita putuskan dalam rapat para ladu, sudah harus kita pertanyakan jemaat yang tidak pernah ke gereja atau jemaat yang tidak pernah aktif untuk pelayanan atau menerima pelayanan dari gereja HKBP. Karena sangat-sangat tidak baik terdaftar tapi tanggung jawab dan juga haknya tidak pernah bisa kita lihat dalam kehidupan bergereja. Baru mempergunakan dan mempersembahkan tenaga, pikiran dan hartanya pekerjaannya pelayanan jemaat dengan sukacita. Ini juga tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota jemaat mempergunakan dan mempersembahkan tenaga, pikiran. Jadi bukan hanya mempersembahkan pilihan, tetapi juga tenaga, harta dan pikiran kita. Ini yang aneh di beberapa gereja. Ada seorang jemaat, dia rajin membayar semua tanggung jawab secara materi, secara uang, tetapi secara fisik dia tidak pernah kelihatan. Dia tidak pernah bertanggung jawab. Itu tidak bisa. Harus semua hidupnya, semua mempersembahkan ada yang dalam kehidupannya untuk pelayanan di gereja. Memang omano sulit ate karena so disomusedo naing natadokon gak bisa hitam mabigi sonon kapan lagi berubah yang belum pernah mempersembahkan dirinya atau ikut aktif di dalam pelayanan gereja. Susah memang. Oke, ini juga perlu berhenti dari keluarga gereja. Macohot ma sian harua sonna di Huria. Orang yang berhenti dari keluarga jemaat jika pindah dari gereja yang bukan HKBP, itu enggak kita anggap lagi sebagai warga jemaat kita. Tetap memang mungkin warga jemaat Tuhan kalau dia tetap menjadi orang Kristen. Beralih ke agama lain, apalagi kalau beralih ke agama lain.
3 dikeluarkan dari jemaat sesuai dengan peraturan pengembalaan dan siasat gereja. Ini yang susah kita jalankan di Makassar. Siasat gereja sangat susah kita terapkan di HKBP Makassar. Karena kita tidak tahu memilah mana, kita katakan dulu, jemaat yang setia sebagai HKBP, mana yang tidak setia, dan sebenarnya yang harus kena siasat gereja, banyak sebenarnya yang harus kena siasat gereja. Tapi susah kita karena memang harus ada penyadaran dulu untuk warga jemaat kita. Harus ada penyadaran dulu supaya itu bisa kita jalankan, baru meninggal dunia. Itulah yang kita lihat dari aturan dan peraturan mengenai hak dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban warga gereja di tengah-tengah gereja. Dan kalau kita bandingkan dengan Alkitab tadi, sebenarnya nggak begitu jauh berbeda, hanya perumusan-perumusan yang lebih singkat dalam aturan dan peraturan untuk mengarahkan kita lebih memahami, lebih mudah memahami apa tugas dan hak tanggung jawab kita. Secara umum sebenarnya banyak tanggung jawab kita secara umum. Kalau kita lihat secara umum dalam kehidupan kita, tanggung jawab jemaat secara umum, tanggung jawab warga jemaat secara luas mencakup berbagai aspek keanggotaan dalam gereja dan peran mereka dalam masyarakat. Secara umum warga jemaat bertanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada ajaran agama dan juga pimpinan gereja. Itu kita pertegas secara umum, karena ini juga nanti tanggung jawab jemaat secara umum itu juga berlaku nanti untuk masyarakat umum, termasuk juga untuk pemerintah. Warga jemaat harus bertanggung jawab untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang percaya. Dia harus menunjukkan bahwa dia lebih bertanggung jawab sebagai warga jemaat. Dia juga termasuk mengikuti kebaktian, berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti ajaran gereja. Memang di HKBP Makassar kita belum membuat program untuk membaca Alkitab secara tuntas. Tetapi di beberapa gereja seperti gereja yang kami tinggalkan, itu diprogramkan membaca secara berkelanjutan untuk bisa tuntas membaca Alkitab. Kenapa harus membaca Alkitab? Karena tanpa Alkitab kita tidak mungkin bisa percaya kepada Allah. Itu sumber keyakinan kita, itu firman Allah. Firman yang telah diilhamkan Allah kepada penulis dan yang percaya kepada Allah menjadi pengajaran kepada kita untuk mengajar kita percaya kepada Allah, mengenal kuasa Allah, mengenal penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Dan juga tanggung jawab kita secara umum menyatakan iman dan keyakinan kita. Dan juga melalui tindakan dan perkataan dan gaya hidup kita harus kita tunjukkan sebagai orang Kristen. Itu juga menjadi tanggung jawab kita secara umum. Yang kita takutkan pandangan umum nanti, kalau orang Kristen dianggap jadi orang yang sering berbuat kejahatan, itu paling susah. Jangan muncul lagi bahasa sudah Batak Kristen pula katanya kan. Tapi harus dikatakan bagus, dia orang Batak dan dia orang Kristen sangat luar biasa. Tapi jangan melecehkan orang Bataknya, bahkan jangan melecehkan kekristenannya. Jadi harus bertindak dan berbuat sesuai dengan iman Kristen atau nilai-nilai kekristenan. Itu yang dituntut dari kita, itu yang dituntut dari jemaat dan tanggung jawab kita sebagai jemaat. Dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Bisa juga dilakukan berbagai kegiatan seperti sukarelawan, memberi, mengajar, atau memberi bagian dari kelompok pelayanan tertentu. Ini juga menjadi tanggung jawab kita. Memang ini sebagian sudah kita lakukan dalam pelayanan kita, seperti yang kita katakan misalnya dari seksi-seksi yang ada di gereja kita secara khusus dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mewartakan iman kebenaran Injil melibatkan berbagai pengalaman iman, membantu orang untuk mengenal Yesus dan hidup sebagai saksi Kristus. Jadi harus ikut untuk mengenalkan Yesus kepada orang lain. Bahwa kita mengenal Yesus, kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Baru menjaga dan memelihara persatuan gereja, itu juga pembahasan lebih dalam lagi tadi.
menciptakan lingkungan yang mendukung, saling mengasihi dan bekerja sama dan membangun komunitas warga gereja. Ini sangat perlu, jangan menjadi pemecah di gereja. Jangan membuat perselisihan di gereja. Justru harus kita sebagai warga gereja untuk saling mendukung, saling bekerja sama untuk pelayanan dan pembangunan komunitas gereja atau komunitas pelayanan kita. Membantu membutuhi kebutuhan gereja. Ini yang kita lakukan dari di sisi diakoni. Ini juga masih susah kita lakukan sekarang. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan ini dengan seksi diakoninya. Seksi diakonia gereja di beberapa gereja, mereka bukan hanya melihat atau untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang sakit, tetapi juga orang yang tidak mampu untuk hidup lagi karena ketiadaan biaya hidupnya. Tetapi sering memang ini jadi kendala, apalagi untuk kita jemaat HKBP, orang Batak, yang berlatar belakang orang Batak, sulit kita kalau sesakit apapun hidupnya, kalau kita membantu dia dengan diketahui orang, dia tidak akan menerima, susah dia menerima. Tapi kalau diam-diam kita antar, kita kasih untuk menolong dia akan menerima dengan sukacita. Itu kenyataan yang paling banyak. Makanya pernah itu saya bilang ada tugas pelayan diakonia, cari siapa yang mampu bisa membantu orang yang tidak mampu, tapi tidak perlu diwartakan, tidak perlu dikasih tahu sama orang, tetapi kasih diam-diam untuk menolong orang lain. Ternyata itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan jemaat kita, karena memang harga diri sangat luar biasa bagi kita. Sudah tidak makan, tetapi dia bisa masih menunjukkan dirinya kelebihan makanan. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Baru untuk termasuk memberi dukungan emosional, spiritual dan atau fisik kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga tanggung jawab kita untuk mendoakan, untuk memberi semangat, dorongan, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memberi nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Itu sudah masuk tadi. Mengasihi gereja sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Ini berarti mencintai gereja sebagai tubuh Kristus, berjuang untuk kesejahteraan gereja dan siap berkorban untuk kepentingan gereja. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang bertanggung jawab kepada gereja. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa gereja-gereja, kita katakan dulu di Indonesia, harus mencari dana dari jemaatnya sendiri. Itu sering kita dengar pertanyaan, kenapa enggak mencari uang dari luar? Itu pernah pertanyaan dari Amang Gultom kemarin. Kenapa enggak buat usaha saja, misalnya BUMN, BUMG, badan usaha milik gereja untuk mensejahterakan semua warga gereja? Itu bukan misi dari gereja. Kalaupun ada badan usaha, silakan, tapi bukan itu yang pokok pelayanan gereja. Itu bisa membawa pelayanan misi gereja lari dari yang sebenarnya. Dan itu juga yang diarahkan bagi gereja kita, sehingga kita tidak mau membuat gereja menjadi gereja negara. Secara khusus dari latar belakang gereja di Jerman, waktu Martin Luther dan juga sebelum Martin Luther, gereja tidak mau dibiayai negara. Karena kalau sempat gereja dibiayai negara, justru pemerintah akan memasukkan misi negara ke gereja. Jadi gereja tidak independen lagi untuk melakukan misi Kristus di tengah-tengah kehidupan gereja. Dan itu yang selalu kita pegang sampai sekarang di Indonesia. Kalau kita serahkan agama ke negara, negara pasti mau menerima. Tetapi untuk pelayanan kita akan diarahkan sesuai dengan kehendak negara, bukan misi gereja. Itu yang selalu kita perjuangkan di dalam kehidupan bergereja, untuk selalu hidup dari jemaat itu sendiri, apa yang dibutuhkan sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan misi Kristus di dalam pelayanan di gereja. Baru tanggung jawab khusus di dalam pelayanan masyarakat. Selain bertanggung jawab dalam gereja, warga jemaat juga memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam masyarakat, seperti
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini termasuk menghormati hukum, ikut serta dalam menjaga lingkungan dan menolak tindakan yang merusak ketertiban, berpartisipasi dalam kehidupan publik, yang bisa dilakukan kegiatan politik. Ini bisa kita berpolitik, sosial, ekonomi dengan tujuan untuk memajukan kebaikan bersama. Jadi tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat, memang kita harus warga negara yang taat kepada negara, kepada bangsa kita. Ketaatan dalam arti kita memberi tanggung jawab kita sesuai dengan aturan. Misalnya harus taat kepada pajak. Jangan justru kita menjauhkan diri kita dari tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi kita ditempatkan di dunia, itu yang selalu kita katakan, bahwa kita sekarang berada di dalam dua kewarganegaraan, warga negara surgawi atau warga surgawi, tetapi kita masih warga negara dunia. Berarti kita harus tunduk kepada dunia ini, kepada pemerintah yang berwibawa, itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi memang harus kita katakan juga, harus lebih tunduk kepada Allah daripada manusia. Jadi hal ini, kedua hal ini harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita tinggal, di mana kita ditempatkan. Justru kita maunya pemersatu, bahkan mungkin yang aktif untuk memajukan kehidupan di sekitar kita. Dan juga di dalam kehidupan politik, di kehidupan sosial dan di kehidupan ekonomi, ya silahkan mau hidup di dalam politik, tetapi hiduplah berpolitik yang baik, yang justru mensejahterakan, yang justru akan membawa keamanan, kenyamanan di tengah-tengah kehidupan bersama. Demikian juga dengan di dalam kehidupan sosial. Mari hidup bersama saudara-saudara kita yang lain, bahkan agama yang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal, hidup dengan sosial yang baik kepada orang lain, dan juga untuk memajukan ekonomi orang lain. Itu tanggung jawab sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang masuk jadi warga gereja. Dan juga melayani orang lain, ini termasuk membantu orang yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada mereka yang menderita, yang berupaya menciptakan lingkungan lebih adil dan sejahtera, dan memperkuat nilai-nilai moral. Ini juga dituntut bagi kita dalam kehidupan kita untuk bisa berpartisipasi untuk menolong orang lain. Ternyata diakonia yang kita lakukan selama ini masih lebih banyak kepada warga jemaat kita. Kalau bisa kita kembangkan kepada orang yang tidak anggota gereja kita, itu juga tanggung jawab kita. Mungkin program untuk ini memang bisa kita coba dengan program yang lain. Pernah di jemaat tertentu kami coba membuat satu program, misalnya waktu Natal, setiap keluarga mempersiapkan satu paket, minimal satu paket yang bisa kita sumbangkan kepada orang lain untuk paket Natal. Jadi enggak perlu dibeli dari gereja, tapi masing-masing setiap jemaat mempersiapkan satu paket. Kalau bisa 2 paket atau 3 paket kita bagikan kepada orang lain. Ini juga bagian untuk menolong orang lain. Tidak perlu mahal-mahal, tetapi ada yang mau kita berikan kepada orang lain. Karena dalam gereja memang selalu berpermasalahan, yaitu anggaran terang adong be, anggaran sudah habis, anggaran tidak mencukupi dan lain-lain. Tetapi program ini juga saya rasa penting bisa kita lakukan, bahkan kalau bisa sekali setahun, kalau bisa 2 kali setahun, pasti orang lain akan merasakan. Hanya kita melakukan itu di Natal ya. Di Natal itu memang tuh masyarakat sekitar IP paket hanya untuk 20 atau 30 orang itu berarti. Oke. Alai bodoh i patu-patuba di Bagastabe, di sekitar Bagastai bisa orang menikmati. Enggak usah terlalu banyak. Misalnya ada di sekitar kita yang membutuhkan hanya mungkin 20.000 satu orang pada masa-masa tertentu, itu mereka akan sukacita untuk menerima itu. Tapi ya mari kita lakukan secara sukarela, dan juga itu menjadi panggilan dari iman kita kepada Tuhan. Oke. Saya mau membukakan ini janji iman. Di gereja kita memang ini belum santer tentang janji iman. Tapi di gereja-gereja yang lain, ini pertama muncul di HKBP Rumbai, Pekanbaru. Sangat
luar biasa sistem janji iman di tahun 2004 kalau nggak salah saya, tahun 2004. Ternyata mereka bisa mengadakan sesuatu yang begitu spektakuler, yang luar biasa dengan janji iman. Apa itu janji iman? Kalau dalam konteks keagamaan itu bisa nanti dibaca dalam dalam Google, bisa kita baca. Adalah komitmen sukarela untuk memberikan persembahan, biasanya berkala sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan gereja atau kegiatan keagamaan lainnya. Janji ini didasarkan pada iman dan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan dan bukan sekedar kewajiban finansial. Salah satu contoh, siapa ati baru kita senondong bergereja di Tangerang Kota. Di Tangerang Kota mereka membeli lahan di depan gereja. Kalau nggak salah itu mungkin sekitar lebih, serasa hari itu 10 miliar. Tetapi mereka memperoleh untuk membayar itu dengan janji iman. Ada yang membuat janji imannya 10 juta 1 tahun, ada yang membuat janji imannya 20 juta 1 tahun, ada yang 5 juta, terkumpul semua pengadaan lahan parkir yang sangat luas di Tangerang Kota, di Tangerang. Banyak gereja-gereja yang menerapkan janji iman, itu sangat luar biasa potensinya, kalau itu karena itu sukarela, bukan menganggap kewajiban finansial. Kalau saya menganggap saya mampu membayar tahun ini misalnya 10 juta, itu bisa saya cicil, tapi itu janji iman saya untuk gereja, janji iman saya untuk pelayanan di tengah-tengah kebutuhan gereja. Ya, berikut adalah beberapa poin penting mengenai janji iman. Yang pertama yang harus kita ingat, bukan sekedar kewajiban. Janji iman berbeda dengan persepuluhan atau kewajiban finansial lainnya. Jadi itu berbeda dari perpuluhan. Ini adalah bentuk persembahan sukarela yang didorong oleh iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau perpuluhan sebenarnya itu kewajiban perpuluhan, namanya pun perpuluhan. Tetapi janji iman, karena janji iman bisa berubah. Tahun ini saya bisa kasih 1 juta, tahun depan saya bisa 2 juta, tahun depannya bisa kembali 500.000. Itu janji iman. Itu enggak ada mempermasalahkan itu. Mudah-mudahan kalau Pendeta Simora nanti sudah diganti di Makassar, janji iman bisa diterapkan di Makassar ini. Yang penting kita pahami dulu bagaimana kita untuk menerapkan janji iman dalam setiap pelayanan. Berdasarkan kasih dan syukur, janji iman muncul dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki berasal dari Tuhan dan keinginan untuk berbagi berkat dengan orang lain. Jadi sebenarnya bukan hanya dalam bentuk materi rupanya yang harus kita berikan sebagai janji iman, bisa tenaga kita. Tahun ini saya akan membantu gereja seperti ini dengan tenaga saya, waktu saya. Doa dan pertimbangan saat membuat janji iman, seseorang diajak untuk berdoa, merenungkan berkat Tuhan dan menentukan jumlah persembahan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini selalu kalau nanti diterapkan di gereja kita, jangan asal dipanggil berapa mau diberi persembahan janji imannya. Tapi memang harus didoakan dulu. Berangkat betul-betul dari iman, bukan karena hanya hitung-hitungan pendapatan. Tetapi memang itu berangkat dari yang didoakan bahwa dia akan mempersembahkan apa yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Berbeda dengan janji gereja. Janji iman adalah janji antara individu dengan Tuhan. Jadi harus itu kita ingat, perjanjian kita dengan Tuhan, bukan individu dengan gereja. Jadi bukan karena misalnya pelayan datang ke rumah, tapi memang betul-betul didoakan, itu janjinya dengan Tuhan. Jumlah persembahan yang diberikan bersifat rahasia dan itu terserah, itu yang kita katakan tidak ditentukan angka-angkanya seperti tok ribu tahe transformasi.
dan tok di pesongoni, tapi ya berapa yang dia mau janjikan kepada Tuhan? Sukarela tidak dapat dipaksikan di dalam janji iman, sepenuhnya bersifat sukarela didasarkan pada kehendak bebas masing-masing individu. Tidak ada paksaan atau tekanan untuk memberikan jumlah tertentu. Jadi ini harus kita lakukan dalam komitmen kebebasan kita, bukan karena untuk dilihat orang, bukan untuk karena diminta orang atau selanjutnya. Dan ini kita hubungkan dengan jemaat dalam transformasi. Karena ini kita hubungkan pembekalan ini sebenarnya untuk tahun transformasi. Jemaat yang bertransformasi merujuk pada komunitas gereja yang mengalami perubahan positif dan signifikan dalam kehidupan spiritual, sosial, dan pelayanan mereka. Transformasi ini melibatkan perubahan internal pribadi dan eksternal berdampak pada masyarakat serta penerapan nilai-nilai kekristenan dalam tindakan nyata. Jadi sangat dibutuhkan tindakan nyata sebagai warga jemaat di dalam hak dan kewajibannya dan juga di dalam janjinya dengan Tuhan. Jadi bukan lagi hanya angan-angan, bukan lagi hanya pengetahuan, tetapi harus nyata dalam perbuatan, nyata dalam tindakan. Itu yang kita butuhkan di dalam transformasi. Kenapa ini dibuat di program HKBP di tahun transformasi? Karena sudah banyak jemaat merasa seolah-olah stagnan, apa yang dia miliki, apa yang dia pikirkan, apa yang diimani tidak berkembang lagi. Ternyata ini yang mau kita bangunkan kembali, supaya kita bangun dari selama ini kita mungkin merasa stagnan dan mulai melakukan dari apa yang kita imani, dari apa yang kita percayai, dari apa tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan bergereja. Transformasi jemaat meliputi transformasi iman, perubahan spiritual yang membuat anggota jemaat menjadi semakin serupa dengan Kristus, baik secara internal yaitu sikap dan karakter maupun eksternal, tindakan dan pelayanan. Transformasi sosial itu penerapan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari, membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui pelayanan diakonia dan tindakan kasih. Jadi harus nyata, itu yang mau kita butuhkan dalam tahun transformasi ini, apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai dan apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Transformasi pelayanan, jemaat yang aktif terlibat dalam pelayanan, baik dalam gereja maupun luar gereja, memberikan dampak positif melalui tindakan kasih, integritas dan kebenaran. Jadi kita dituntut melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Itu yang dituntut sekarang. Ini mungkin di rapat para ladu semakin, kalau bisa semakin dibahas lebih dalam lagi, apa yang bisa diperbuat oleh jemaat untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Apakah ada penghambat sehingga tidak semua orang yang bisa aktif untuk melayani? Atau apa yang mau kita persiapkan sehingga jemaat bisa dengan lebih sukarela untuk melakukan pelayanan? Baru transformasi liturgi. Gereja yang mengintegrasikan teknologi dan pendekatan baru dalam ibadah, namun tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional. Kenapa ini penting kita lihat perlu dari masa transformasi ini? Ternyata kita sudah menggunakan banyak alat-alat. Misalnya di bahasa Indonesia, alat-alat musik itu sudah semakin banyak kita gunakan. Tapi maunya itu semakin menghantar kita menghayati ibadah. Kadang ada alat musik yang mau kita harapkan untuk menggugah kita semakin dekat kepada Tuhan, justru membawa kita jadi buyar dalam ibadah kita karena musiknya tidak pas pada saat itu. Jadi ini juga akan kita coba nanti diskusi dengan semua pelayan yang melayani secara musik, yang melayani dengan song leader, yang melayani dengan soundman dan juga dengan multimedia dan juga dengan pelayan-pelayan yang lain. Mari kita integrasikan pelayanan itu memang betul-betul dengan baik, tersentral dia untuk pelayanan di hadapan Tuhan. Karena bisa memang kalau dia melayani muncul dengan suara yang baik tapi tidak, katakan dulu, tidak bersinergi dengan jemaat, itu juga bisa mengganggu ibadah. Jadi
kalau kita integrasikan atau kita buat segala apa yang kita gunakan dalam pelayanan itu untuk bisa menikmati ibadah itu, silakan. Tetapi jangan lupa nilai-nilai ibadah itu sendiri atau nilai-nilai tradisional gereja, pelayanan gereja. Baru transformasi digital, pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan gereja, meningkatkan komunikasi dan memfasilitasi pelayanan. Ini juga menjadi target HKBP untuk pelayanan yang lebih lagi melalui digital. Sangat kita syukuri ada pelayanan digital melalui live streaming pada waktu masa COVID-19. Kalau tidak ada pelayanan digital, mungkin orang tidak akan beribadah. Seperti di Jakarta kemarin mungkin sekitar 6 bulan kalau nggak salah, sekitar 6 bulan beribadah di rumah. Jadi kita melalui digital, ternyata juga orang yang beribadah di rumah justru secara material mereka lebih banyak mempersembahkan persembahannya waktu mereka beribadah di rumah daripada persembahan dibawa ke gereja. Saya nggak tahu, itu masih pertanyaan, kenapa bisa jadi lebih banyak persembahannya waktu beribadah di rumah dari persembahannya dibawa ke gereja. Baru termasuk juga dengan transformasi digital ini sangat menolong juga bagi kami. Waktu kami mau membimbing para majelis di Kendari, Sintua di Kendari, itu lebih banyak belajarnya dari Zoom. Kami belajar dari Zoom, bahkan bisa sampai 3 kali seminggu. Kalau saya harus hadir ke sana tentu itu biaya yang begitu luar biasa. Tapi ini juga menjadi alat berkat dari Tuhan yang bisa menolong, termasuk juga ke Pare-Pare. Ke Pare-Pare minimal saya 3 kali seminggu untuk mengajar mereka, tapi kami hanya dengan Facebook, bukan WhatsApp bersama, apa namanya itu ya? Iya, kelompok WhatsApp untuk bisa belajar ya video call. Baru faktor-faktor yang mendorong transformasi pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, memahami kebenaran Alkitab dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga penting bagi kita. Ini sebenarnya harus tahu sebenarnya semua jemaat, apalagi tentang Alkitab. Banyak salah memahami tentang Alkitab sehingga Alkitabnya disimpan, tidak dibaca. Justru ada yang menganggap Alkitab itu sebagai magic. Kenapa saya katakan jadi magic? Kalau dia tidur ditaruh Alkitabnya di kepalanya supaya jangan mimpi-mimpi katanya. Itu nggak bisa, nggak ada gunanya. Alkitab berguna kalau itu kita baca dan itu kita yakini, baru Alkitab itu berguna. Itu makanya kita sering dalam pelayanan pemberkatan nikah, kalau dikasih dari gereja, datang Sintua mengatakan, ini dikasih untuk keluarga yang baru, tolong dibaca, bukan untuk disimpan. Justru itu yang mendorong orang sekarang mau memasukkan Alkitab ke peti mati. Saya nggak tahu untuk apa, apakah memang yang meninggal itu untuk membaca Alkitab? Tidak mungkin kan? Jadi Alkitab itu harus kita pahami, itu firman Tuhan, setelah itu kita baca, bukan bukunya. Kalau disimpan itu tidak ada gunanya. Kalau masih dibeli dia baru, sampai 10 tahun disimpan-simpan tetap baru, itu tidak ada gunanya. Alkitab itu berguna, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu harus kita baca isinya, dan kita yakini dan yang kita percayai, bahkan itu menjadi pendorong kita untuk selalu takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru peran gereja sebagai agen transformasi, inilah yang kita lakukan sekarang sebagai agen transformasi untuk mengajak kita untuk bisa bertransformasi. Baru keterlibatan jemaat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan dan penggunaan teknologi, ya itu sudah kita sampaikan tadi. Oke, tantangan dalam transformasi, perbedaan pemahaman dan penafsiran sering akan terjadi, dan ini nanti akan bisa kita satukan persepsi kita melalui pertemuan-pertemuan dan percakapan-percakapan seperti ini, sehingga kita menjadi satu persepsi untuk memahami apa itu transformasi dan menerima
hal-hal yang baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Serasa itu yang bisa kami sampaikan untuk pengantar diskusi kita mengenai hak dan kewajiban kita di dalam bergereja sesuai dengan Alkitab dan juga sesuai dengan aturan dan peraturan KBP dan juga secara umum, dan juga kita hubungkan dengan janji iman dan juga bagaimana kita untuk berperan di dalam kehidupan kita untuk bertransformasi di tahun transformasi ini. Imara pinasa matu moderator. Silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada Mang Pendeta Simamora yang telah memberikan kita bekal hari ini. Untuk itu mari kita berikan aplaus dulu. Iya, kalau kita lihat tadi suaranya Mang Pendeta kayak serak-serak basah. Saya kira tadi karena kurang air minum. Ya. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini ada 8 hal yang telah kita dengarkan tadi dari Mang Pendeta, dan sebelumnya kami dari panitia mohon maaf. Karena kami dari panitia tidak menyediakan bahan untuk kita. Dengan pertimbangan apa? Apabila kita fotokopi sekian yang datang di bawah sekian, dan kita fotokopi sekian yang datang di atas sekian. Jadi mohon maaf dari panitia. Iya, inang kedua ya. Ya. Jadi dari ke-8 hal itu yang pertama saya bacakan hak jemaat menurut Alkitab. Yang kedua tanggung jawab jemaat menurut Alkitab. Ketiga, menurut aturan dan peraturan HKBP. 4, kewajiban warga jemaat. 5, berhenti dari kewargaan. 6, tanggung jawab secara umum. 7, janji iman. Dan 8, jemaat dalam rangka transformasi. Baik Bapak Ibu, kita akan bagi dalam 2 sesi tanya jawab hari ini, tapi waktu kita hanya tinggal 30 menit ya Bang. Ya, karena saya lihat banyak yang mewarisan sudah gelisah. Jadi kita buka 2 sesi. Yang pertama 3 orang. Ya, yang pertama Amang Gultom. Ya, Amang Sihombing. Inang Nyonya Siani Parboru Pasaribu. Untuk Amang Dr. Andus Gultom, DJ Gultom, kami silakan. Ya, jadi pertanyaannya jelas, singkat dan padat ya. Terima kasih. Lanjut. Halo, tes 1, 2. Kasih kuat sedikit. Satu. Iya. Tadi waktu kebaktian Ama, yang selama ini selalu saya tanya dan tidak ada jawaban. Begini Ama, di dalam kita di Alkitab itu dikatakan tondi parbadia kalau di Injil, tetapi kalau di nyanyian tondi porbadia. Ada 2 huruf yang beda. Memang selama ini yang kita tanya selalu ada yang pembenaran, dibenarkan katanya, tapi kalau menurut kita masa satu nama ada 2, berarti ada 1 yang keliru. Tondi porbadia dan tondi parbadia. Alkitab mengatakan tertulis tondi porbadia di Alkitab, tondi di abad Bible. Tapi kalau di buku Ende tondi porbadia. Begini aman. Jadi pergumulan. Masa satu nama yang paling agung, paling tinggi, paling mulia, paling segalanya, kok 2 ada beda kata yang kita benarkan? Mungkin perlu amang ini, perlu ini dipikirkan. Ini tadi kubaca di dalam Roma 5 ayat 5.
Tondi Parwadia. Tetapi di dalam buku ND nomor 115 dan 116 ayat 3 dia dua-duanya Tondi Porbadia. Jadi memang terlalu, saya kira perlu sekali ini. Kalau nama Tuhan sebaiknya satu kata pun jangan salah. Kalau namaku salah tidak ada masalah. Jadi saya ulangi lagi tadi di Roma 5 ayat 5 Tondi Parbadia. Tetapi di dalam buku ND nomor 115 dan 116 ayat 3 Tondi Porbadia. Memang pernah tanya sama orang ini, dibenarkan. Ah, tidak apa-apa itu katanya. Tidak apa-apa itu, masa tidak apa-apa. Nama Tuhan kok kita sepelekan. Mungkin perlu ini memang. Jadi sinode perlu ditanyakan ini. Berarti dua konsep pemikiran orang yang menulis Bible dengan menulis buku nyanyian beda dua-duanya. Banyak memang. Terus tadi mengenai janji iman. Janji iman ini memang kalau saya tidak mengambil daripada segi materi, tapi segi rohani iman. Saya juga punya janji iman sendiri. Seumur hidup saya sudah bilang, ini janji iman saya tidak akan saya akan tetap patuh dalam hidup saya. Ada janji iman saya mengenai iman saya. Jadi kalau tadi Pak menjelaskan janji iman saya materi, ya saya rasa itu kalau orang bernasar nanti kalau ini nasar lah itu. Kalau mengenai iman saya kira hanya Roh Kudus dia bicarakan. Modal memang. Terus yang ketiga mengenai reformasi, mengenai apa ini? Transformasi. Satu hal mungkin perlu memang ini. Karena selama ini HKBP ini mengenai Roh Kudus itu ada beda dengan orang lain. Sekarang mari kita uji kepada diri kita semua mengenai bagaimana kalau satu jemaat yang besar mereka semua menggunakan roh, bahasa roh katanya bahasa sendiri pada Tuhan. Apa itu mengatakan itu? Kira-kira begitu oleh konferensi HKBP. Ya. Jadi saya kira ini perlu dipikirkan. Kurang jelas sama nomor 3 tentang transformasi itu. Tentang Roh Kudus tadi, Pak. Tentang Roh Kudus tadi, Pak. Kurang jelas. Begini, Bang. Kalau kita lihat jemaat-jemaat yang lain, satu kuria itu berbahasa roh. Kalau HKBP itu menolak, nggak setuju katanya. Padahal bahasa roh adalah bahasa pribadi dengan Tuhan, orang lain tidak tahu dan tidak bisa mengerti kecuali yang bersangkutan bisa menafsirkan. Begitu, Mang. Jadi ini saya kira perlu kita pikirkan. Karena itu tulisan Roh Kudus, tulisan gereja juga begitu, di Alkitab juga begitu. Ya, Mang, ya itu. Jadi sudah 3. Yang keempat, Mang, maksud transformasi ini di HKBP itu. Kalau misalnya mau masa-masa sengsara, itu hampir kita tidak apa? Ya hanya 3 hari lah kita lakukan. Padahal orang lain banyak sekali kegiatan di situ. Tapi kita kurang. Termasuk juga ketuaan Roh Kudus. Itu juga kurang kita. Jadi artinya bukan ruas yang tidak mau aman, tetapi tuntunan dari atas itu menggembalakan itu bagaimana? Sampai sekarang itu belum apanya. Jadi itu memang yang 4 ini tidak cukup. Terima kasih, Bang. Maksudnya pelaksanaan itu harus ditingkatkan. Ada kan belum jawabannya, memang tergantung ruasnya. Kita sudah laksanakan begini, hadir hanya sekian. Iya, jadi kami tampung dulu. Yang berikut Amang Sihombing kami persilahkan. Terima kasih banyak Amang atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat bersyukur saya sudah mendengarkan hak dan kewajiban kami sebagai jemaat HKBP. Cuman mungkin ada beberapa yang saya belum paham
Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama hak daripada jemaat. Yang saya kurang paham sini adalah ditegur dan menegur ya. Maksudnya ini apakah jemaat yang menegur gereja atau boleh tidak jemaat menegur dengan jemaat? Nah, itu kan hak. Saya belum paham di situ, Bang. Yang kedua terkait kalau kita diberikan hak itu, kira-kira etika menegurnya bagaimana? Apakah melalui surat atau bisa frontal langsung gitu? Yang kedua masalah kewajiban. Nah, kalau namanya kewajiban kan berarti kita bilang harus. Nah, setahu saya di setiap aturan namanya kewajiban tentu ada punishment. Bagaimana misalnya kita sebagai jemaat mungkin kita tidak sadar atau sadar kita melanggar kewajiban tersebut, apakah ada sanksi atau punishment dari pihak gereja atas pelanggaran tersebut? Terima kasih ya. Ya, terima kasih buat Amang Si Hombing. Selanjutnya Inang Nyonya Esyanipar Boru Pasar Ibu, disilakan. Baik, Pauliate Amang atas kesempatannya. Kalau di sini saya tidak bertanya, tetapi lebih memberikan pengalaman terkait materi tadi yang disampaikan Amang Pendeta. Yang pertama tentang kegiatan diakonia. Jadi memang kegiatan diakonia yang tadi Pak Pendeta, Amang Pendeta sampaikan itu, saya kebetulan ada pengalaman dulu belum aktif di HKBP. Kegiatan seperti itu memang sebenarnya sudah di gereja-gereja lain ada di Makassar. Kebetulan waktu itu saya di gereja Toraja. Ketika saya masuk di HKBP, sempat kepikiran seperti itu, cuman saya melihat mungkin, mohon maaf, karena di HKBP ini ada punguan yang sehingga sulit untuk dilakukan. Jadi misalnya gini, ada keluarga yang kayak tadi Amang Pendeta bilang, mungkin secara ekonomi gereja perlu topang, tetapi karena ada punguan, jadi ada rasa, maaf bahasa kasarnya, gengsi untuk menerima bantuan dari gereja. Mungkin itu yang pertama. Tapi pengalaman gereja Toraja yang saya pernah aktif itu sudah ada. Jadi daftar-daftar penerima misalnya beras bulan itu ada diantarkan. Itu yang pertama. Yang kedua pengalaman tentang janji iman. Kebetulan orang tua kami di Kendari juga gereja Gaps Ultra itu juga ada. Saya juga kepikiran kok di HKBP sini tidak ada. Jadi janji iman itu memang seperti yang Amang sampaikan, dan kebetulan kami sebagai anak-anak wajib membantu orang tua. Jadi kalau setiap tahun itu kami disampaikan, Mama ada janji iman untuk gereja. Waktu itu gereja kami pembangunan untuk penyelesaian 100%. Jadi sampai saat ini gereja kami di Kendari itu masih proses pembangunan, dan menariknya memang semua jemaat sadar akan kewajiban terkait janji iman yang mereka sudah sampaikan ke gereja. Jadi memang janji iman itu mungkin juga perlu Amang, mohon maaf ya, jangan tersinggung dengan usul saya, saran saya ini. Terus yang ketiga, ini juga pengalaman terkait persembahan online. Pengalaman 3,5 tahun saya di Jayapura, saya mohon maaf, ketika saya mengikuti ibadah secara live streaming, saya tidak mengisi persembahan, Amang, mohon maaf. Tetapi ketika saya terlambat mengikuti kegiatan ibadah streaming untuk HKBP, saya mengikuti misalnya gereja GKI Jayapura, gereja Toraja di mana, saya dengan mudahnya memberikan persembahan melalui barcode. Itu yang saya selalu, udah pernah saya ngomongkan dengan ada salah satu, kenapa kita tidak membuat persembahan dengan cara barcode, sehingga jemaat HKBP yang dimanapun ketika lihat live streaming dengan mudah tinggal barcode untuk memberikan persembahan. Mungkin itu masukan. Terima kasih, Amang. Iya, terima kasih untuk ketiga penanya. Dari Amang Gultom tadi ada 4 poin, Amang. Iya, dari Amang Si Hombing ada 2, dari Nang Nyonya Esyanipar ada 3. Iya, nabuh catat majolo mula suara non patakas petu moderator ta. Hudul majawa kamang sona
mengalusi. Na perjolo untuk kamang gultom perbedaan kalimat to di Purbadia do to di Parbadia memang bodoh donon gabi solala pembenaran do molo pat orang saya setong na berangkat do di penulisan Bibel dohot Alkitab tai berbeda penterjemahna. Secara umum Alkitab Bibel tai diterjemahkan gumudang dui sian bahasa Mandailing. Diangkat sia bahasa Mandailing dohot Akola alai nadi gabungkan dohot bahasa Tuba. Alam memang di tiki ini sida tinggal jonok Akola, jonok tu dia hutan amang tahe. Iya, di sido di tiki menerjemahkan nasida, do isi pirok menerjemahkan nasida. Jadi gudang do dipengaruhi, molo to di Purbadia, molo dakubo to dia Akola song dia do kamang. Manang di Mandailing to di Purbadia song dia to di Purbadia do. To di Purbadia. Jadi memang dipengaruhi dia. Alai memang sugar berangkat song nandok nyamang nakin. Molo kita berangkat dari kata dasar badiana itu sasitong na kata dasarna. Jadi hanya mempertegas kehadirian nina badia itu benar Parbadia molo di bahasa naum tak pakai. Alai benar dang pola dikoreksi di HKBP, ala dipahami sudi dang berbeda orang molo naung tadok to di Purbadia dohot to di Parbadia molo di Alkitab tai. Jadi ini bani dang apala ala dang berbeda tujuannya. Tersarupa dui di bahasa nadi Bibel tai adong do disi menyatakan Allah Yahweh, tapi ada juga yang menyatakan Allah Elohim. Adong do musim dok Allah Adonai. Jadi kalau di perjanjian lama dui di Kejadian Keluaran adong do mengnapiga untuk nama panggilan Allah, tetapi yang kita yakini itu untuk panggilan untuk Allah Bapa. Tersongni dia mang. Jadi memang alai masukan marai, mudah-mudahan boy itu rapat pada tahunan non saya adong mak kesempatan asa coba direvisi memang asa bulus sada to di Purbadia do manang na to di Parbadia. Memang mau berangkat sian Alkitab lebih bagus memang to di Parbadia. Mau Parbadia nai menyatakan dia memang suci. Porna itu tak apalah waktu si Allah patan ni por. Porta babadia dak motor pani kata dasar si dia do pornaon. Alai masukkan memang nun. Ya. Molo kata dasarna badia, Parbadia, Pardolok sanggu, Parsilidung. Ya. Kayak dokon Porsilidung. Alara batak coba do kita. Jadi sesuai kata dasarnya badia do kan namang. Iya. Badia, Parsilidung, Parakola, Pardolok sanggu. Berarti kata parima na dumeng kata usulkan nate. Oke. Ala rabo padita do kami amang di bulan 10 mulati ma siak saya masuk di kelompok mudah-mudahan non bui kami pasaton yan non nasa di revisi memang unang-unang berbeda bahasa Batak dua na alai berbeda penulisan alai tujuan sama. Alai bahasa Indonesia di bahasa dia memang pordo sudah. Alai di Bibel pardo bahasa beda. Itu na hodok nak kenangko di HKBP di pemahaman na dang berbeda nang penulisan na berbeda. Angko tujuan na sarupa di to di Purbadia. Itu Satu, melakukan jangan beda. Pasti Tuhan tidak menerima Purbadia kan pasti tidak terima. angko Tuhan ada botosa memang angko. Oke. Imana berjulu. Napa dua hon janji iman memang itu iya. Mungkin untuk inang baru
Pasar Ibu juga tentang janji iman. Memang di dalam menjalankan janji iman itu sebenarnya bukan hanya secara materinya, tapi memang saya lebih banyak tadi mengarahkan untuk materinya. Tetapi ada juga dalam poin yang saya katakan tadi, janji iman bukan hanya materi, tetapi bisa juga janji iman tahun ini saya akan menjadi pelayan seperti ini. Saya akan memberi waktu, saya akan memberi ini dalam kehidupan saya dalam pelayanan, itu janji iman. Yang berarti itu janji kita dengan Tuhan, apa yang bisa kita perbuat kepada Tuhan. Tuhan tahu, biarpun materi, hati kita, jiwa kita, sama seperti Amang. Janji iman Amang sangat banyak, saya akan tetap lipat tangan dan seterusnya, itu sangat luar biasa. Nah, jadi demikian juga yang Inang katakan tentang janji iman, mudah-mudahan Inang bisa kita terapkan untuk tahun depan. Mungkin akan dibawa di rapat Paralado. Apa yang kita perlu mau kita lakukan janji iman sesuai dengan apa talenta kita, apa yang kita bisa secara materi, bisa secara tenaga, atau bisa mungkin dari waktu yang kita berikan, itu bisa kita laksanakan untuk jemaat kita ke depan. Baru yang ketiga tentang transformasi, tentang Roh Kudus, bahasa roh. Kita tidak melarang bahasa roh, silakan kita menggunakan bahasa roh, tetapi di dalam ibadah kita memang betul-betul dalam konfesi kita, bahasa roh yang dipahami seperti pemahaman orang, berbahasa roh untuk ibadah itu, kalau tidak dimengerti orang lain, itu enggak perlu dibuat di dalam ibadah. Tetapi kalau masing-masing kita untuk Tuhan, itu enggak dilarang di HKBP. Tetap silakan aja, mau kita berbicara dengan Tuhan secara roh, ya silakan, itu masing-masing, karena itu hanya bisa dia mengerti sendiri dengan Tuhannya. Tapi kalau di dalam ibadah persekutuan, justru itu akan mengganggu ibadah, karena dia akan mengatakan sesuatu, tidak saya mengerti, pasti saya terganggu juga karena suara orang lain. Itu maksudnya. Kalau di konfesi memang jelas itu, tapi itu alasannya, karena Paulus juga mengatakan itu. Jadi bahasa roh itu bukan mau kita larang untuk berbahasa roh, orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada roh, tetapi di dalam ibadah jangan digunakan dalam ibadah. Dalam arti tidak ada bagi kita misalnya membuat satu rangkaian acara, mari kita sekarang berbahasa roh masing-masing, kan ya, itu enggak ada sama kita. Baru yang keempat, tentang pelayanan turunnya Roh Kudus, dan juga mungkin pasca tidak begitu banyak kegiatan gitu ya. Itu teh. Muhammad honot tamangate. Budak kia dope hita memang dipengaruhi tradisi na Somali. Molo di Natal tanpa di gereja pe acara kegiatan Natal, pasti di daerah-daerah bahkan di kelompok-kelompok pasti akan membuat acara Natal. Memang maulhid do honot ta memang alai kenyataan tadok majolo di acara pesta paduahon di hari hananai ni Tuhan Yesus, di hari haheon ni Tuhan Yesus, pananggolau roper pani dang na karejo hubotoro 50% dang karejo di si song na di hari Minggu na di hari narsineni 50% dang karejo di si alai ima kenyataan dihitung ra ditiki tar 50 rai yang beribadah. Jadi memang itu benar memang kon perlu penjelasan lebih lanjut musee tu ruas dia soal kegiatan apa belum benar kegiatan musee alai molo di pasca memang agak gunumaya do ya dong do tabain minggu ibadah pasion mendapatkan pasca alai molo di hari haroron itu di Purbadia memang kudang mudah-mudahan non nabui tapi kirian non dia mana nabui lau mengajak sudia karuas nyudia tasabui gumudang berperan. Baru namangihu mamusel namardomu tu amang si Hombing, apakah memang ada hak jemaat untuk menegur dan untuk ditegur? Memang ada, Mang. Silakan kalau ada Mang lihat dari kami Paralado, dari pelayanan jemaat yang kurang pas, yang kurang sesuai dengan aturan peraturan, yang kurang sesuai dengan memang cara beribadah, silakan ditegur. Itu hak jemaat untuk menegur.
Tetapi menegur bukan berarti hanya tegurannya yang penting, tapi ada etikanya untuk menegur. Demikian juga gereja. Pasti teguran dari gereja ada kalau tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma gereja. Itu yang kita katakan siasat gereja. RPP Rupa Parmani untuk pamit cangon. Itu yang saya bilang tadi, memang di gereja HKBP Makassar, RPP itu masih, ya gimana kita suam-suam kuku lah. Ya kadang begitu ditekankan, kadang ya mudah-mudahan nanti semakin bisa kita jalankan dengan baik itu RPP. Itu salah satu jalan untuk membuat gereja semakin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak ada teguran, kita nggak tahu salah atau tidak. Jadi kita bisa meluruskan yang salah supaya mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Demikian juga dengan kewajiban. Nah kewajiban ada sanksinya juga dari gereja. Itu selalu kita ingatkan, bahkan kalau kita di sermon atau ada pembahasan tentang misalnya kewajiban seorang jemaat, itu kita bahas di sermon. Tapi memang sering kita dalam ibadah itu nggak perlu kita bicarakan dalam ibadah, mungkin dalam warta pun itu nggak selalu kita munculkan. Tapi itu selalu kita katakan, kita pesankan untuk Amang Sintua, diingatkan ini tidak, ini perlu untuk perbaikan-perbaikan. Memang ada sanksinya. Itu yang kita katakan juga RPP. Itu yang selalu kita katakan, RPP itu udah menyangkut di sana, yaitu administrasinya dan juga perilakunya, etikanya dan lain-lain. Itu bisa hanya ditegur, diingatkan, tapi bisa juga sampai ada pemecatan. Kalau dalam gereja yang selalu kita katakan berangkat dari RPP. Kenapa harus ada pemecatan? Supaya dosa jangan merajalela di gereja. Nah, itu yang bisa kita lihat mengenai teguran, bahkan itu bisa punya sanksi. Baru tentang kegiatan diakonia dari Nyonya Siani Parbur Pasaribu, silakan Inang kalau bisa dicoba melalui Pungwanina dulu. Tapi memang saya bermimpi kalau bisa di gereja HKBP Makassar ini bisa dilakukan ini. Tapi nggak usah dikasih tahu sama orang. Tapi pernah saya bilang sama diakones yang bersama tugas sama saya, cari orang yang bisa daftar seperti yang bilang tadi. Daftar siapa orang yang bisa menyumbang hanya beras, mungkin dia hanya bisa menyumbang 1 liter 1 bulan, dan cari orang siapa membutuhkan ini. Ambil dari yang bersangkutan, antar ke yang bersangkutan, gak usah kasih tahu di gereja, gak usah diwartakan. Bahkan mungkin yang pemilik pun, yang menyumbangkan ini pun gak usah tahu kepada siapa ini dikasih. Ya. Gak usah dikasih tahu, ini ya bisa dikatakan ini dikasih Tuhan untuk, terserah. Itu kan yang penting, karena harga diri itu sangat luar biasa bagi kita. Nah, itu pernah saya bilang. Tapi memang kalau bisa kita lakukan di sini, ya sangat luar biasa. Gak usah dikasih tahu sama orang. Mungkin ada yang membutuhkan, tetapi membutuhkan itu karena dia memakai itu, karena dia jangan merasa dia dipermalukan, miskin. Karena nggak ada orang yang mau dikasih tahu atau mungkin dikategorikan orang miskin. Tapi kebutuhannya tetap berjalan. Baru yang berikutnya tentang barcode, ini udah kita mulai. Sebenarnya untuk warta sekarang udah saya bilang, kita sudah diperkenalkan barcode untuk membuka warta. Jadi kita mulai 1 Juli setelah selesai rapat parhalado, kita nggak pakai lagi seperti fotokopi. Ternyata secara materi itu juga sangat luar biasa, bisa sampai 300 sampai 400 ribu habis hanya untuk fotokopi setiap minggu. Jadi kita nanti melalui barcode, Jere, bisa kau buka ini, bisa kau tampilkan ini? Atau di situ sih Erik ya? Ini bisa kau tampilkan.
Iya, termasuk juga Inang itu tentang kris. Itu udah kita rencanakan, itu udah, tapi nanti harus melalui rapat para ladu. Rencana kita tanggal 26 ya, 28. Iya, tanggal 28 itu udah, sebenarnya itu udah kita bicarakan rapat yang lewat, termasuk ini fotokopi warta itu udah harus kita ganti dengan barcode, tapi harus ada sosialisasi dan juga diputuskan lagi di rapat para ladu. Mudah-mudahan Inang bisa nanti, karena memang jadi bangku kita itu nanti agak kotor, dia pasti akan ditempelkan barcode sama apa di situ nanti, mungkin kris. Melalui live streaming aja. Oke, kita coba nanti mana yang pas, mana yang baik, tapi semua ya, karena di sini juga tim multimedia kita, Amang Sianipar, bisa nanti dicoba nanti dirumuskan, karena ini juga dari tim multimedia ini untuk barcode-nya udah mereka konsep, hanya hari ini mau dimasukkan ke warta, tapi terlambat untuk dimasukkan, mungkin hari Minggu dimasukkan cara membuka barcode. Coba dulu, cara membuka barcode. Oke, serasa itu yang bisa saya jawab, Inang. Silakan Amang moderator. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Bagaimana ketiga penyanyinya, saya kira sudah puas. Dan melihat waktu kita tinggal 13 menit, mungkin hanya satu orang penanya saja yang terakhir kalau bisa. Oh ya, dua ya. Inang Nyonya Siahan Borusiagian dengan Inang Nyonya Siregar Boru Situa Boru Silain. Singkat saja ya. Ya, silakan Inang. Ya, langsung aja ya Amang ya, terima kasih. Begini Amang, saya ada membaca, kami kan masuk di grupnya tim musik gitu, dan saya baru dapat informasi dari bagian LCD bahwa sudah mulai digunakan monitor menampilkan buku ND atau ND kita setiap hari Minggu gitu toh. Tetapi kita tetap patokannya di buku di buku ND kita ini yang ada di sini. Jadi bukan menampilkan lirik, hanya buku ND dan khotbah, nomor buku ND. Kayak begitu memang saya dukung sekali yang untuk mengurangi fotokopi ini, Amang. Itu saja sih Amang yang mau saya sampaikan. Kalau bisa minggu depan ya sudah bisa digunakan lagi seperti itu. Ya, Inang Situa Boru Silain. Mulai tema dia Amang moderator. Jadi mungkin gini Amang, audang na pola na manukun. Cuman songona rotu pikir aku untuk bukan tanggapan ya, untuk todi porbadia doho todi parbadia. Jadi ini pengetahuan ayat awam saya. Jadi heran narak aku betul. Kalau kita memakai parbadia, kalau kita kata dasarnya badia, sama seperti pertanyaan, parbadia. Jadi begini, molo kita mungkin iso narong dona mengerti songonau molo di toba menang di hitaan. Por itu selalu dikaitkan dengan hujan deras, lebat, haba-haba. Wih, por niudani apa? Itu por niudani berarti dia itu deras, lebat, haba-haba apa? Tapi kalau di sini parbadia itu berarti ini pengetahuan awam saya Mang ya, mudah-mudahan tidak menyalahi atau apa. Jadi molo parbadia berarti dia dari antara orang-orang yang badia. Sia tonga-tonga niak kena badia. Itu pengetahuan awam saya. Jadi molo, kalau kita pakai por, haba-haba, lebat, hujan angin, porni udah dipuang kayak gitu. Mudah-mudahan salam boleh hati. Ya, jadi terima kasih Nang, barangkali tidak usah sampai ke Amang. Yang nomor satu dari Inang Nyonya Siahan Borusiagian, penampilan nomor lagu memang waktu hari Jumat sudah dibicarakan di sermon, tapi akan kami bicarakan nanti di Kemudian nomor 2 tadi Amang Pendeta sudah katakan
di rapat pendeta bulan 10 akan ditanyakan jika ada waktu. Itu amang kan? Atau orang dohonnya amang? Nah, alaga itu butuhan ini di pembuatan istilah hata poron, udan di narvani. Danga pala sa pikir aku tadi ngotu pornakin. Alai danga pala huboto ikata dasar untuk penekanan tadi ngotu di perbadiai. Dak pala huboto alai memang anggo di Bibil te dipakai perbadia atau di perbadia. Jadi pardo ibadah memang sonan memang nakin menunjuk bahwa dia adalah yang kudus. Iya, memang menunjuk itu saya stok nanggo pemahaman nami dalam bahasa ini. Alai batik baru rupani adong tutusong nandok ninang morosongon bahasa pornai asa menunjukkan begitu besar habediauna blak bola bot alai tingkat tu di pesada Yesui diberi penjelasan kenapa dipakai dua-dua itu maksudnya amang. Kenapa dipakai dua-dua? Asabui masukan yang no dirabok padita memang moloh dirabok padita hupa satami prosesna baru 10 tahun na sabuya jupang hasilna tersoni do di teologi ni HKBP asab kun kebajang dei makatai esubuya salhatan iya. Jadi mau lihat madi hita sehalinai martoba maju hita. Dapok roha di molo tunga pala lemas tepuk tangannya lengan male ala nengaris. Jadi mau lihat madi itu hatta mau lihat manang diamang pendeta. Masuk lanjutan program ni tahun transformasi dia karina mangihut adong dope nanek patu potos isono. Sebetulnya munculon alania pertanyaan ni ruas dok jadi sehingga diangkat kami son. Jadi menurut soni pendaboy tarpatupa pelaksana di bogasan tikyon boy dohonon terbatas alai tabe reng maknana hita narotuson bahita ma gebesongon tutor sebaya tuaka ruasta na asing. Songoni marana boy pasatami mau lihat ma dihita upasatami ma tu ketua panitia manutupi tai bogasat tangyang. Inang situa borsi lain. Asa mare nauli hita sian joron itu hatta martangyang hita. Gok mau leate rohanami di huwa ali Tuhan Jehovah Allahu hilalahami do Tuhan pangajar yongmu marhite-hite tod di perbadia pikiran nami be lumu bima Tuhan di seminar nami oh Tuhan mengenai RPP songon hak dan tanggung jawab nami songon ruas huria pami Tuhan napinatol hasnina posom amang padita resok nami amang simamora mola tema Tuhan anggia ma gabe lam mengantusi hami tutu songon ruas di huriamon asabui hupatari dahok kami Tuhan marhite-hite roha pikiran tenaga doh aka sinadongon na di pasahakmu Tuhan miganup songon ruas huria HKBP hami Tuhan alani Tuhan satu kinari Tuhan berdomusira kami sebagai joromon patarusaha kami itu tujuan nami Tuhan manang akka ulau nami penawa si ulahonon nami di bagasat sadarion ho mana mamasu-masu hami jala mangaleod di hami toktong las ni roha nang hahipason Tuhan nang amanami padita dohot inang bibel pro dohot sude akada tinggal di pergudungan Tuhan ramotamu manasida toktong di bagasan hahipason nang las ni roha sesa dosa nami Tuhan asa tamang kami majalo pasu-pasu siako pasahatom widi hami ganuk bersada-sada obar tulomo di roham jalo ma Tuhan tangyang nami jalo pasikop marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ayarong dokumentasi teh naking